Ilmu yang sesungguhnya dari situlah Allah Subhanahu wa taala mencetak atau menjadikan generasi yang pernah hidup di muka bumi ini menjadi generasi terbaik di bawah panduan manusia yang terbaik juga, itu Rasulullah SAW. Manusia yang 1390 tahun berhasil mendidik dengan mencetak generasi-generasi terbaik yang kata Nabi SAW sebuah hadis, khairun nasi qarni summal lazi yalunahu summal lazi yalunahu. Generasi terbaik itu generasiku dan sesudahnya. Maka kita kalau mau belajar dengan generasi tadi, belajarlah dengan mereka. Di sana ada motivasi, di sana ada leadership, di sana semua ada yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini sebagai umat yang terbaik. Kenapa zaman sekarang kita tidak merasakan sensasi umat terbaik tadi? Karena tidak lain tidak bukan karena kita jauh dari tuntunan Al-Quran, kita jauh dari tuntunan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau seandainya kita paham dengan itu semua, bagus sekali, maka sebenarnya kehidupan kita di dunia ini kenikmatannya cuma satu. Hidup kita di dunia sebagai seorang mukmin ini kenikmatannya cuma satu, yaitu apa? Ibadah, gak ada yang lain. Para sahabat-sahabat yang disebutkan Nabi SAW, atau mungkin dalam sebuah hadis bahwa Nabi menyatakan bahwa orang-orang yang mati syahid itu ketika mereka sudah diambil nyawanya oleh Allah, Allah bertanya kepada mereka, mintalah kepadaku, kata Allah. Lalu mereka mengatakan, apalagi kami mau minta ya Allah, karena sesungguhnya ini rezeki mati syahid ini rezeki yang luar biasa. Lalu Allah memaksa mereka untuk meminta kepada Allah, dan Allah senang diminta. Lalu akhirnya mereka mengatakan bahwa ya Allah, kalau begitu kami minta kepada Engkau agar Engkau menghidupkan kembali kami ke dunia, untuk kemudian kami mati lagi, hidupkan lagi, mati lagi, seperti itu. Mungkin hal yang mungkin kita sering dengar hadis tadi, kalau sebenarnya kalau kita cerna dengan baik, maka kalimat atau kata-kata para syuhada tadi itu tidak akan muncul atau tidak akan mungkin keluar dari lisan mereka kalau mereka tidak memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap iman mereka. Tidak akan muncul kalimat tadi kalau seandainya dalam diri mereka, hati mereka tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan iman yang akhirnya keluar kata-kata tadi. Maka disinilah kita belajar sekarang bahwa sebenarnya seluruh apa-apa yang Allah perintahkan dan seluruh apa-apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita, sebenarnya kalau kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan benar, ya, efeknya adalah kita itu akan pasti sehat. Jadi bahasa sederhananya, semua syariat Islam itu menyehatkan. Semua syariat yang Allah atau Nabi SAW perintahkan itu pasti bikin sehat. Kenapa? Karena memang Allah menciptakan kita. Jadi kalau orang yang rutin bangun malam, tidak mungkin orang itu kena kanker. Orang yang bangun malamnya rutin atau orang yang rutin tahajud tidak akan mungkin kena penyakit-penyakit berat. Sains memang menjelaskan tentang itu. Jadi kalau kita bicara sains pada ranah Al-Quran ataupun hadis, maka sains hanya menjelaskan, tidak lebih. Saya memahami konsep bahwa kalau seandainya sains itu membuktikan, nanti repot kalau urusannya dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau seandainya sains sama Al-Quran nggak cocok, nanti mau pilih yang mana? Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa seandainya agama ini mengikuti logika manusia, maka yang harusnya diusap adalah bagian bawah sepatu, kan? Karena yang bagian kotor. Tapi Nabi SAW perintahkan apa yang diusap bagian atas, gitu loh. Jadi kalau kita memahami konsepnya, maka sebenarnya apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Nabi contohkan, ikutin saja. Allah suruh tidur, tidur. Ya. Jadi Allah suruh tidur, tidur. Allah katakan dalam Al-Quran, dalam surat An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat untuk tidur. Maka malam jangan lagi begadang. Malam jangan lagi beraktivitas, malam jangan lagi berolahraga, kecuali olahraga sama istri. Iya, itu olahraga. Sedekah malah. Ya. Abdullah ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi dan salah satu paman Nabi juga, ketika Ramadan itu selesai beliau berbuka puasa dan beliau selesai menunaikan sholat di masjid, beliau langsung pulang ke rumah, langsung menggauli istrinya, karena itu ibadah. Karena itu ibadah. Ya, jadi sesuatu yang hubungan dengan ibadah
maka bersusah payahlah kita untuk mengejarnya. Sesuatu yang hubungan dengan ibadah dan diniatkan karena ibadah, ketaatan kepada Allah, maka bersusah payahlah kita untuk melakukannya. Yang saya mungkin gini, kalau Anda ditanya, mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah pergi haji atau umroh, sebutlah umroh. Kalau ditanya pengen lagi nggak? Harus, kan jawaban semua pasti pengen. Kenapa? Ibadah kan? Pahalanya besar. Umroh ke umroh itu bisa menghapuskan dosa, membersihkan kemiskinan, banyak sekali keutamaannya. Tapi kenapa kadang-kadang kita dalam konteks ibadah yang lain kita tidak merasakan kenikmatan seperti ibadah tadi? Kenapa orang bisa luar biasa nikmat ketika mereka pergi umroh? Saya tidak tahu kenapa. Mungkin dari sesuatu yang mereka dapatkan. Tapi kenapa dia tidak mendapatkan kenikmatan tadi waktu puasa, waktu sholat, waktu tilawah Quran, waktu sholat malam atau ibadah yang lain? Artinya apa? Bisa jadi kita belum masuk ke dalam Islamnya secara kafah. Kita belum masuk ke dalam agama Allah ini secara paripurna. Sehingga apa? Kita belum merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Kita belum merasakan nikmatnya masuk masjid seperti ini. Hasan, ya, Imam Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, ketika masuk masjid tiba-tiba wajahnya memerah. Kenapa memerah? Terus ada yang bertanya, ya Imam, ya Hasan, kenapa engkau memerah wajahnya? Tahukah engkau dengan siapa setelahnya aku akan bertemu? Dia bilang, aku masuk masjid ini pemiliknya Raja Langit dan Bumi, kata dia. Maka kalau ada orang sholatnya ya tergesa-gesa, terburu-buru, lalu apa yang mau dicari gitu loh. Kalau ada orang baca Quran suka-sukanya dia, apalagi kayak mungkin kita sering dengar waktu Ramadan tarawih itu luar biasa cepat. Allah nggak butuh, kita yang butuh Allah. Ya, kita yang butuh Allah. Maka perasaan tadi, kenikmatan dalam iman tadi harus kita rasakan di semua sisi kehidupan, terutama sisi ibadah. Jadi kalau kita sudah mampu merasakan nikmatnya pergi umroh atau haji, mungkin kita juga harus minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kenikmatan dalam sholat malam. Ya Allah berikan aku kenikmatan dalam puasa. Ya Allah berikan aku kenikmatan dalam duha, misalkan. Ya Allah berikan aku kenikmatan dalam sedekah, misalnya seperti itu. Kalau kita sudah merasakan seperti itu, maka yang terjadi adalah kita akan merasakan diri kita, Bapak Ibu sekalian, terutama hati kita akan lebih menikmati ibadah-ibadah yang sifatnya ya, sifatnya itu seperti yang disebutkan dalam rukun Islam seperti itu. Ya, ibadah-ibadah yang memang sudah diwajibkan. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti kita tidak terlalu mau berurusan dengan hal-hal yang mengganggu itu. Kita tidak mau berurusan dengan hal-hal yang mengganggu itu. Salah satu contohnya apa? Orang yang menjaga imannya, sepertinya bapak-bapak maju lagi deh. Itu depan di sana numpuk. Mungkin depannya maju lagi. Jika Anda membantu hajat kaum muslimin, kata Rasulullah SAW, maka itu lebih baik daripada iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Kalau ada orang bisa duduk dan dia bisa hajat, dia bisa duduk dan kita bantu dia duduk, maka lebih baik daripada iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Ya, jadi sering-seringlah bantu orang, intinya gitu. Sering-seringlah bantu orang. Jadi kita akan, sekalian kita akan merasakan kenikmatan tadi, sehingga kita tidak pernah akan mau terganggu dengan hal-hal yang bisa mengganggu kenikmatan tadi. Ya, maksudnya gimana? Gini, salah satu yang jadi masalahnya sekarang adalah, terutama urusan kesehatan ya, adalah terlalu banyaknya keinginan manusianya sekarang untuk makan. Betul? Sehingga Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis apa? Aku melihat di kalangan umatku di akhir zaman banyak di kalangan mereka yang gemuk. Ya kan? Banyak yang gemuk. Jadi gemuk itu salah satu tanda banyak makan. Itu aja kan? Orang yang menjaga makanannya, kenapa bisa gemuk? Karena banyak makan. Sebentar makan, sebentar makan, sebentar makan. Dan memang ulama menyebutkan salah satu pintu masuknya syaitan adalah makan. Selesai kajian. Jadi
Semakin kita pahami ini Ibu sekalian, kita akan semakin merasa bahwa ternyata selama ini banyak sekali ya masalah-masalah kesehatan itu karena kita tidak menjaga bukan iman. Kita tidak menjaga iman. Kenapa iman? Karena iman hanya bisa kita dapatkan dari hati, dari kolbu, yang kolbu tadi tidak banyak makan. Sekarang saya tanya, apakah kita bisa menangis? Anda bisa menangis, atau mungkin saya bisa menangis lagi sholat, lagi doa, lagi zikir, lagi baca Quran dalam kondisi perut kenyang? Gak bisa, Pak. Maka lagi-lagi saya sampaikan, kunci sehatnya orang beriman itu adalah kolbunya. Itu kata kunci pertamanya. Kunci sehat orang beriman itu adalah kolbu. Dan kolbu itu makanannya adalah tidak banyak makan. Paham ya? Kolbu itu makanannya tidak banyak makan, alias dia lebih senang puasa daripada banyak makan. Sebab banyak makan, kata ulama, pasti melemahkan iman. Gitu loh. Dan selain melemahkan iman, melemahkan fisik juga. Ya, kenapa orang yang berpuasa doanya mustajab? Karena kolbunya terus terikat dengan Allah kan. Kolbunya terus terikat dengan Allah, terus terhubung dengan Allah. Itu kata kuncinya. Jadi kalau mau hati kita terus terasa, kurangi makan mulai sekarang. Kalau kurangi makan, apa yang terjadi? Kolbunya akan lebih lembut. Yang luar biasa lagi, kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah, ya, di situ ada hal yang menarik di situ. Yang Allah ceritakan tentang biji-bijian, tentang zaitun, tentang daging, macam-macam di situ. Maka saya pernah, kalau nggak salah, saya pernah tulis tentang yang saya dapatkan dari seorang guru saya juga tentang diet Abasa. Diet Abasa itu, Bapak sekalian, kata kuncinya apa? 4/6 isi piring kita isinya sayur sama buah. 4/6. Ya. 4/6 isi piring kita sayur dan buah. 1/6-nya biji-bijian. 1/6-nya biji-bijian. 1/6-nya baru protein. Daging ya, mau ikan, mau apa yang non hewan juga bisa. Itu diet Abasanya kayak begitu. Jadi kalau kita mulai mempraktekkan itu, sebenarnya banyak sekali penyakit bisa hilang. Kenapa? Bapak Ibu, yang jadi masalah zaman sekarang adalah banyak orang makan, yang dimakan tidak dia pahami. Udah gitu yang dimakan mineralnya nggak ada, vitamin nggak ada, enzim nggak ada, gizinya nggak ada. Contohnya apa? Kerupuk. Ya kan? Kerupuk itu isinya apa? Tepung kan? Tepungnya diapain? Digoreng. Pakai minyak? Pakai minyak. Minyaknya minyak sawit. Udah tepungnya bermasalah, digoreng lagi, dikasih penyedap, maka lahirlah generasi-generasi kerupuk. Bukan micin, bukan. Kerupuk. Generasi kerupuk itu apa? Generasi yang mentalnya kerupuk. Baca Quran selembar sudah ngantuk, disuruh bangun malam nggak mau, boro-boro jihad. Itu kerupuk. Faktanya begitu sekarang. Belum lagi kita bicara cerita tentang generasi yang sekarang isinya fast food semua isi badannya. Ujung-ujungnya apa? Boro-boro diajakin jihad, ngaji susahnya minta ampun. Boro-boro jihad, bangun malam susahnya minta ampun. Dia lebih pentingkan hawa nafsunya untuk tidur daripada bangun untuk bertemu dengan Tuhannya. Begitulah generasi sekarang. Yang kata Nabi apa? Kayak buih di lautan. Ya, kayak buih lautan. Dan itu mungkin ya kita harus banyak-banyak minta ampun, dan bisa jadi perang kita ada di sana. Saya ngelihat foto-foto di Rohingya itu, Uighur di Cina itu, Pak Bu, gak masuk akal. Gak masuk akal untuk sebelah kita nggak usah bicara Islam gitu loh. Tapi we do nothing gitu. Kita bahkan lupa mendoakan mereka. Ngelihat bagaimana seorang wanita mungkin di Palestina luar biasa sering lagi jalan, ibu-ibu nggak ngapa-ngapain ditembak, dan dunia tidak melakukan apa-apa gitu loh. Kenapa? Karena bisa jadi tadi kita jauh dari konsep-konsep ini. Jadi kalau kita bicara Islam tuh kompleksnya luar biasa, sangat kompleks ya.
Ada 800 lebih ayat-ayat kauniyah dalam Islam, dalam Al-Quran yang tidak dibahas. Ya, ayat-ayat yang sebenarnya kalau kita pelajari di situ luar biasa efeknya. Kenapa ada malam? Kenapa ada siang? Kenapa ada buah yang warnanya ini? Kenapa ada, katakanlah kita Indonesia ada kunyit, ada jahe, ada apa? Kenapa dan kenapa? Kita mikir terus. Kenapa? Allah pengen tunjukkan kekuasaannya di situ. Dan kekuasaannya Allah tadi hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang menjaga kolbunya, yang menjaga hatinya. Orang-orang ketika Al-Quran dibacakan, berlinanganlah air mata dia. Orang-orang ketika Al-Quran dibacakan, kharru sujada wa bukiya. Obatnya hati itu apa? Al-Quran. Obatnya hati itu ada Al-Quran. Sama juga dengan ketika seseorang berobat ke dokter atau mungkin ke herbalis atau terapis, belum sembuh, dinaikkan sama dokternya atau terapisnya dosis obatnya. Sama ketika 1 juz belum selesai, belum juga dapat getaran, naikin 2 juz, 3 juz, 4 juz, sampai akhirnya apa? Tersungkur dia di atas sejadah dengan air mata berlinangan, dan saat itulah Allah mencurahkan kasih sayang dan rahmatnya. Dan situlah semua penyakit bisa hilang dengan izin Allah, wallahi. Tapi kita tidak merasakan itu. Ayat Al-Quran dibacakan, dan juga bergetar. Janji Allah apa? Allah janji dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Isra katakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasar. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, obat. Tapi kita lupa. Ketika datang pertama kali sakit, yang kita cari dokter, rumah sakit, ya, kita lupa ada Tuhan yang menciptakan sakit tadi. Kita lupa faiza maritu fahuwa yashfin, kata Allah. Maka kalau boleh saya katakan, menangislah kita zaman sekarang karena kita jauh dari Allah. Bahkan yang jadi luar biasa lagi apa? Kita lupa bahwa kita itu ciptaannya Allah. Kita bahkan lebih senang mengatakan atau lebih ingat kita tuh bikinannya pabrik-pabrik farmasi di sana, dengan obat-obatan mereka. Sedangkan Allah menciptakan manusia kayak kita ini, bahwasanya tidak mungkin Allah tinggalkan begitu rupa. Allah menciptakan kita untuk jadi Abdullah, untuk jadi manusia yang hidupnya untuk ibadah. Demikian juga mobil yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan, dia bikin ada spare part suku cadangnya. Manusia diciptakan untuk Allah untuk beribadah, tidak mungkin gak ada suku cadangnya. Untuk ibadah itu butuh sehat. Untuk sehat dari mana? Dari mana caranya? Dari apa yang Allah hamparkan di atas bumi ini. Maka Allah sampaikan di situ ada buah beraneka warna, ada daging, ada susu segala macam. Tapi manusia jahil. Kenapa jahil? Karena manusianya lebih mementingkan hawa nafsunya. Makan bukan lagi untuk menegakkan tulang subuh beribadah, tapi makan untuk kenyang. Sehingga habis kenyang apa? Ngantuk. Baca Quran 1 ayat selesai. Itulah kita zaman sekarang. Pintu masuk setan tuh banyak, Pak. Salah satunya ya ini makanan. Ya, kalau saya membayangkan seandainya umat Islam ya saat ini saja menerapkan sunnah-sunnah Nabi alaihissalam, contoh saja, sederhana saja. Kita bicara tentang penyakit-penyakit degeneratif, misalkan merajalela luar biasa, ada stroke, kencing manis, darah tinggi, asam urat. Kalau seandainya menerapkan 8 plus 3 plus B, 8 itu puasa Senin Kamis, 3 itu puasa Ayyamul Bid, B-nya berbekam, saya yakin banyak penyakit bisa hilang. Islam very low budget dalam urusan kesehatan. Karena kita makan bukan untuk kenyang, tapi makannya kita untuk menegakkan tulang-tulang kita untuk beribadah kepada Allah. Ini yang sering orang lupa. Ya, jadi mari kita bermuhasabah diri kita, Bu sekalian. Ya, kita merenungi selama ini tuh status kesehatan kita tuh kayak apa sih? Ya, jangan-jangan akhir kehidupan kita di masa tua hanya cuman sekedar panen penyakit dari masa muda yang kita tidak bisa kontrol, itu gara-gara nafsu lagi. Banyak orang yang sekarang ya tuanya sudah diabetes lah, darah tinggi lah, dia senengnya bukan seneng, semua dianggap enteng. Akhirnya apa? Akhirnya obat lagi. Sampai detik ini, coba Anda baca, silakan baca. Sampai detik ini, diabetes itu tidak bisa disembuhkan, versinya barat. Pertanyaannya, masa Allah yang Maha Kuasa tidak menciptakan obat untuk diabetes? Gitu loh. Masa Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita yang menciptakan, tidak menciptakan obat untuk darah tinggi? Yang sampai detik ini barat mengatakan tidak ada obatnya, harus makan obat seumur hidup. La haula wala quwwata illa billah.
Kita sering menyempitkan itu semua. Bahkan yang luar biasa lagi, minum zam-zam cuma minta rezeki, jodoh, sehat. Imam Syafi'i minum zam-zam minta apa? Minta husnul khotimah, minta difahamkan Al-Quran, minta jadi ulama. Imam Abu Hanifah minum zam-zam mintanya apa? Dia minta kepada Allah, ya Allah, jadikan zam-zam yang ku minum ini bisa menghilangkan dahagaku di padang mahsyar. Kita punya sesuatu yang besar, Tuhan yang maha besar, tapi kita sering mengkerdilkan itu semua. Gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau saya berpikir gitu kan, sebenarnya kata kuncinya apa? Fafirru ilallah. Kembalilah sama Allah. Jawaban kehidupan kita ini ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Kalau kita kembalikan pada itu, maka insya Allah kalau mungkin kita bicara kesehatan, sering saya sampaikan, kesehatan bagi seorang mukmin itu kalau dia mengikuti apa yang Allah dan Rasul perintahkan, hanyalah buah dari ketaatannya dia. Taat pasti sehat. Orang taat gak mungkin mau makan berlebihan. Dia lebih senang imannya, dia lebih senang hatinya, dia lebih senang merasakan kenikmatan beribadah. Orang yang taat gak mungkin mau makan semua dimakan, yang namanya rakus kata Nabi. Orang yang beriman jaga imannya pasti lebih senang membaca Al-Quran daripada makan yang gak sehat. Harusnya sih begitu. Untuk sampai ke fase itu butuh waktu. Sekarang kita ini mungkin ya, kalau mungkin saya boleh gambarkan ya, secara umum lah, saya juga mengalami fase itu. Satu makanan yang katakanlah apa ya, satu makanan yang entah sehat atau tidak sehat, satu piring gitu kan, lebih senang kita konsumsi dari mungkin ada selembar uang 50.000 yang kita keluar rumah kita cari orang susah untuk kita bagikan. Kita lebih senang yang makanan dulu. Inilah bukti bahwa kita lebih mengutamakan apa? Fisiknya kita daripada hatinya kita. Sehingga nanti kalau Anda sampai pada titik di mana apa? Titik di mana Bapak sekalian, satu piring yang isinya sabar, syukur, tawadu, pemaaf, kasih sayang jauh lebih kita butuhkan dari makanan sehat apapun satu piring yang lain. Karena makanannya kolbu kita itu. Makanannya kolbu kita itu adalah sifat-sifat baik dan kebaikan-kebaikan yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita sudah seperti itu Pak Bu, Masya Allah hidup kita akan indah banget. Pagi-pagi itu ya kita ucapkan ketika lihat matahari terbit, wasyamsi waduhaha wal qamari iza talaha. Ya. Lihat bintang di langit yang kita lihat, wan najmi iza hawa. Ada Allah di sana. Lihat gunung. Lihat air, semua ada Allah. Di situ hatinya hidup. Dia mampu melihat yang ini Allah sendiri dalam Al-Quran. Allah bilang apa? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, kata Allah. Kau berjalan di muka bumi, kata Allah. Kau punya hati dengan itu kau merasa, kau punya telinga dengan itu kau mendengar, bukan mata yang buta, kata Allah. Hatinya yang buta. Sehingga Al-Quran dibacakan tak juga menetes air mata. Terlalu keras hatinya. Al-Quran dibacakan tak mampu juga melihat tanda-tanda kebesaran Allah sana. Ya, Al-Quran itu bagus sekalian. Saya mungkin ada di sini yang pernah ikut training gitu kan. Training yang apa ya, apapun nama bentuknya, mungkin training itu ketika awal-awalnya dia doanya diiringi dengan musik dan orang berlinangan air mata luar biasa dengan doa tadi. Saya sempat bingung, ini nangisnya karena doa atau karena musiknya? Kalau nangisnya karena musiknya, musibah besar. Paham ya? Dia nggak bisa nangis dengan Al-Quran, nangisnya dengan musik, musibah besar bagi imannya dia. Maka kata Umar apa? Umar mengatakan, ketika engkau membaca Quran, kata Umar, maka menangislah kalian. Kalau kau tak mampu menangis, maka paksakan dirimu untuk nangis. Kalau sudah kayak begitu Pak Bu, Masya Allah. Saya kemarin sempat ada share sebuah penelitian teman yang dia meneliti tentang orang-orang yang kena hipertensi dan dia terapi dengan Al-Quran atau dengan zikir seperti itu, dan ternyata itu yang menariknya apa? Ketika orang itu dikondisikan untuk berzikir baca Quran, itu yang tensinya naik atau tinggi turun, yang tensi rendah bisa normal. Itu dahsyatnya Al-Quran. Ya. Masalahnya kenapa kita belum merasakan itu? Karena mungkin titik kenikmatannya belum ada di sana. Ya, jadi kenikmatan yang terbaik nanti bukan makanan yang sehat, tapi kenikmatan dalam ibadah. Itu kenikmatan tertinggi kita. Kalau kita sudah mampu merasakan lebih nikmat sholat,
lebih nikmat tahajud, lebih nikmat zikir, lebih nikmat tilawah Quran, lebih nikmat katakanlah berbagi atau sedekah daripada satu piring makanan yang enak, kita sudah menjadi pemenang. Itu yang kata Nabi, yang memenangkan hawa nafsu kita. Ya. Jadi kalau mau coba ala kecil-kecilan, nanti kan kalau Anda pergi kondangan, jadi kata Allah kan wa kulu wasrobu wala tusrifu. Kalau Anda di kondangan itu kan banyak makanan kan. Coba datang ke sana gak usah banyak makan. Makannya cuma buah sama air putih saja. Habis itu pulang. Kenapa? Karena kata kuncinya ini. Hunger, lapar adalah elemen pertama kedisiplinan diri kita. Kalau kita bisa ngontrol lapar, kita bisa ngontrol yang lain. Bahkan nih saya kasih tips kepada bapak-bapak nih. Kalau Anda pengen bisa mengatur irama permainan dengan istri, kontrol lapar Anda. Serius. Itu efeknya sampai ke sana. Jadi si suami itu bisa mengatur, maaf, kapan dia mau keluar, kapan istri mau keluar, bisa ngatur sampai seperti itu. Itu bisa diatur. Bahkan Islam memberikan, atau Rasulullah menyampaikan pesan kepada kita, kalau pengen anaknya laki-laki, maka suaminya yang keluar duluan. Kalau pengen anaknya perempuan yang keluar duluan. Ejakulasi maksudnya, orgasme itu. Udah ada hadisnya kayak begitu. Jadi kalau ada orang anaknya laki-laki semua, awan. Bapaknya duluan. Ada hadis. Kalau ibunya yang keluar duluan, anaknya perempuan. Kalau berimbang atau bener. Anaknya 4 kan, 2 laki 2 perempuan gitu kan, nah cocok. Dan bisa diatur kayak begitu. Dan laki perempuan tidak sama. Mana ada ceritanya laki perempuan sama saja? Ada slogan yang malu kan begitu kan? Beda jenis kelamin laki dan perempuan itu. Gitu ya. Nah, kita akan belajar dulu sekarang bagaimana cara memperbaiki itu semua. Tapi kata kuncinya apa? Mulai sekarang, mintalah kepada Allah, ya Allah jadikan imanku ini, ya, kenikmatan dalam ibadah ini lebih aku nikmati dari makanan yang sesehat apapun. Itu salah satu doanya, minta. Sehingga nanti apa? Anda lebih senang ketika Ramadan untuk banyak sholat, banyak tilawah daripada mikir bukanya apa, sahurnya apa. Ramadannya kita sayangnya apa? Buka dan sahurnya tidak lebih kurang dari 11 bulan yang lain. Gorengan, teh manis, kapan mau sehatnya? Kan gitu. Masjidnya juga menyediakan kayak begitu. Semua datang mesti sini. Sama aja. Yang luar biasa lagi apa? Bahkan tata krama makan lupa. 1 tahu, 1 lontong. Begitu kan? Banyak begitu kan? Dan yang luar biasa lagi, disiapin sirup. Sekarang sirup, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, di etiket sirup itu sekarang ada peringatan, jangan dikonsumsi buat ibu hamil, menyusui sama anak-anak di bawah 5 tahun. Beberapa sirup sudah peringatan. Kenapa? Ada gula buatan di situ yang bisa bikin ginjal masalah. Anda bayangkan 11 jam berpuasa, lagi detoksnya minum sirup. Kalau bahasa saya itu zolim banget. Udah bener-bener, udah bagus-bagus badan dikasih sirup. Belum selesai sirupnya, dikasih lagi gorengan. Terus disuguhin nasi padang. Ketika beliau baca surat yang agak panjang, selesai semua. Banyakan makan. Betul kan? Jadi kalau mau jaga kesehatan mulai sekarang, kurangi makan. Makannya berapa kali sehari? Cukup sekali. Baik, kita bahas ya. Supaya kita bagaimana Al-Quran mengajarkan dan bagaimana Nabi SAW memberikan contoh kepada kita. Baik. Rasulullah ketika ba'da Isya ngapain? Tidur. Ba'da Isya beliau tidur. Terus malam nanti jam 1, jam 2 beliau bangun, sholat malam. Ya. Jadi antara waktu maghrib dan waktu matahari terbit di subuh hari itu ada pergeseran atau perubahan hormonal badan kita. Ketika matahari tenggelam, maka hormon yang bekerja namanya parasimpatik. Parasimpatik itu malam. Parasimpatik ini Bapak Ibu sekalian
Fungsinya apa? Fungsinya hormon rileks, hormon yang mengistirahatkan. Jantung diturunkan denyutnya, peristaltik atau usus kita diturunkan gerakannya, itu malam. Ketika startnya kapan? Startnya ketika Allah tenggelamkan matahari dan sinyal matahari atau sinar matahari yang tidak ada lagi di otak kita tangkap dengan mata tadi, itu membuat ini switching mode, langsung ke mode malam. Dan dalam Al-Quran surah Naba Allah bilang apa? Waja'alna laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Nah, Nabi mencontohkan, kan Nabi itu kan Quran berjalan. Nabi mencontohkan apa? Nabi pada Isya tidur. Makan lagi? Nggak makan. Jadi malam itu kita sudah ngapain? Sudah kalau udah tidur berarti otomatis kita ngapain? Puasa. Ya kan? Jadi malam bukan waktu tempat untuk beraktivitas. Yang pertama, malam bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Kalau mau makan sebelum matahari tenggelam. Itu kalau saya begitu konsepnya. Jadi nanti badannya akan enak banget. Tidak akan bisa kita bangun malam atau sulit bangun atau ngantuk-ngantuk atau berat badannya kalau mungkin antara Isya sampai ke atas itu kita banyak makan. Susah bangun malamnya, terus. Betul kan? Bener loh. Terus naikkan malam. Malam itu mulai ketika matahari tenggelam itu Allah menciptakan dalam dalam otak kita ini ada kelenjar. Kelenjar ini akan menghasilkan hormon. Hormon ini namanya growth hormon, hormon pertumbuhan. Hormon yang fungsinya apa? Kalau ada sel kanker dia akan matikan, dia akan bunuh, dia akan segala macam kerusakan badan kita itu. Malam itu sama si growth hormon itu diperbaiki. Dan puncak-puncak growth hormonnya kapan? Tengah malam. Maka malam itu jangan lewat tahajud. Jangan lewat tahajud malam. Sebab waktu malam khususnya di jam 1 jam itu lagi puncak-puncaknya growth hormonnya keluar. Ya. Maka kita mulai sekarang udah mulai men-setting apa? Otak kita disetting. Kalau terlambat tahajud atau nggak tahajud nyeselnya luar biasa. Kalau nggak makan apa, misalkan kelewatan makan apel nggak apa-apa, tapi jangan lewat tahajud, misalkan gitu. Settingannya otak itu nanti begitu. Kita nyesel luar biasa kalau seandainya kelewatan sholat fajar atau sholat sunnah subuh. Qobliyah subuh. Kita lebih nyesel itu daripada misalkan kelewatan sahur. Jauh lebih dahsyat efeknya kelewatan sholat sunnah fajar tadi. Gitu loh. Nah, lalu malam kan malam. Maka teman-teman Bapak sekalian bisa baca tuh penelitian tahajud yang dilakukan seorang dokter apa di Surabaya itu. Dokter Soleh apa nama itu. Dia cerita tentang bahwa ternyata tahajud itu efeknya luar biasa. Tahajud itu baru tahajud. Ya, maka nikmatilah waktu tahajud tadi. Lagi bermanja-manja dengan Allah dan saat itu pintu langit terbuka dan Allah turun Bapak sekalian ke langit dunia untuk ijabah doa-doa kita. Jangan pernah takut. Jadi kalau kita masih dekat dengan Allah, terutama kita sering bangun malam, jangan pernah takut dengan hajat kita. Pasti dikabulkan, terutama kalau kita bangun malam terus. Apapun itu. Mau minta apa aja kata Allah, aku mencari. Hamba-hambaku yang menengadahkan tangannya, apa yang dia minta, aku kabulkan kata Allah. Karena agak gampang bangun malam. Kenapa orang nggak bangun malam? Karena nafsu kan. Balik-baliknya penyakit hati kan. Kesana lagi, maka sering saya sampaikan penyakit fisik, dan ulama-ulama ada saya pernah baca juga menyatakan bahwa penyakit fisik itu asal muasalnya dari penyakit kolbu, penyakit fisik. Baik, kalau mau bukti secara sederhana ya seperti apa? Tanya atau lihat orang yang kena darah tinggi atau diabetes. Anda lihat kira-kira orang yang kena diabetes sama kolesterol banyak makan atau sedikit makan? Banyak makan. Banyak makan itu penyakit nggak? Penyakit kolbu itu dua. Sering saya sebutkan. Secara umum saya rangkum, kalau nggak syubhat, syahwat. Banyak makan tuh masuknya apa? Syahwat. Nafsu kan? Balik-balik ke situ terus. Ya, maka imannya kita itu kata Rasulullah SAW apa? Tidak akan beriman seseorang sampai dia berhasil atau dia menjadikan logikanya, emosinya, nafsunya tunduk di atas iman tadi. Gitu loh. Jadi kalau kita sudah ngerti konsep-konsep ini, maka sebenarnya Islam itu memberikan solusi yang paripurna luar biasa untuk bisa hidup sehat. Contohnya apa? Contoh sholat aja misalnya. Kalau Anda lihat gerakan sholat tuh, kalau orang yang sholatnya benar, pasti dadanya bidang. Pasti. Kenapa? Karena sholat tuh begini ditarik kan. Coba baca bagaimana sholat Nabi, sifat sholat Nabi, baca deh. Nggak ada takbiratul ihram tuh di bawah perut.
Atau begini-begini doang? Nggak ada. Pasti di sini. Kalau nggak di sini kan tertarik semua begini. Coba, orang yang rukunya benar, nggak mungkin ada masalah di tulang belakang. Orang yang sujudnya benar, pasti gampang buang air besar. Coba lihat, gerakan, ini bukan menyamakan sholat dengan gerakan buang hajat, bukan. Tapi maksud saya gini, buang hajat paling baik itu, bagus sekalian, adalah buang hajat pakai, kalau saya klosetnya jongkok. Itu kalau kita mau buang air besar, BAB. Kenapa? Tekanan di perut tuh gede banget. Dia nekan sampai akhirnya isi perut tuh gampang keluar. Jadi kalau Anda nggak ada kloset jongkok, ya, maka kalau pakai kloset yang duduk, posisinya jangan seperti ini. Dimiringkan ke depan, kaki diangkat sehingga ini ada tekanan. Ini kan seperti gerakan sujud. Maka orang yang sujudnya lama, pencernaannya pasti bagus. Dan Nabi contohkan kan, Nabi rukunya lama, sujudnya lama. Ini baru saja sujud sebentar, subhanallah, langsung naik ke atas lagi. Ya, nggak ada gunanya sholat kayak begitu kan. Itu baru sholat. Nah, lanjut tuh kan, malam tuh terus bangun pagi kita. Ya, pagi itu pernah saya tulis waktu itu. Ternyata scientifically, secara sains memang ternyata subhanallah, pagi itu antara waktu subuh ke waktu syuruk itu ada satu bahan yang Allah keluarkan di udara ini yang namanya nitrik oksid, yang dia merupakan salah satu antioksidan yang paling kuat. Adanya antara subuh sama syuruk. Maka waktu itu jangan tidur, sebab kalau itu kita tidur, lemah jantung kita. Nabi contohkan ya, salah satu tidur yang paling buruk adalah tidur pada subuh. Kalau baru subuh itu harusnya kita banyak jalan, banyak gerak. Habis subuh kalau bisa berdiam di masjid, kita sampai sholat syuruk ya, lebih bagus. Kalau nggak jalan, jangan tidur waktu subuh. Lalu Nabi mencontohkan, kita lihat, ini pergerakannya, kita lihat. Nabi SAW mencontohkan, pagi-pagi beliau mencontohkan atau memberikan hadis atau petunjuk apa? Pagi-pagi Nabi katakan apa? Barang siapa yang pagi-pagi membakar 7 butir kurma ajwa, maka dia tidak terkena sihir sampai sore harinya. Kurma. Ya, kita nggak ada kurma di sini kan? Sebulan mungkin kita bukan negara seperti Arab sana yang gampang kurma, tapi tidak ada masalah kalau kita menyiapkan kurma di luar Ramadan, tetap ada kurma. Kenapa? Kurma adalah makanan terbaik untuk pencernaan kita. Dan luar biasa lagi, saya cerita sedikit. Jadi Allah menciptakan ada namanya antioksidan. Antioksidan itu ada pada buah dan sayur. Ada antioksidan di buah dan sayur, tapi dalam tubuh kita ada juga antioksidan, namanya endogen antioksidan. Ketika Anda makan kurma, maka kurma tadi menstimulus antioksidan yang ada pada badan kita, sehingga orang yang makan kurma, kalau konsepnya seperti ini, maka dia bisa awet muda. Dan Nabi pernah mencontohkan sebulan penuh Rasulullah SAW tidak makan apapun kecuali makan atau minum air dan makan kurma. Dan inilah proses detox yang paling baik. Jadi kalau ada penyakit apapun, coba detoxnya dengan kurma dan air. Airnya zam-zam kalau ada, kalau nggak ada air alkali. Air alkali. Kenapa air alkali? Karena ikatan gen tubuhnya kita ini berada, yang saya baca dalam sebuah penelitian itu berada pada pH 9, bahkan 10. Itu sebabnya kalau Anda tidak punya air zam-zam, tidak punya air alkali, maka jangan pernah putus makan buah dan sayur tiap hari untuk mempertahankan gen, ikatan gen tadi. Itu kata kuncinya. Ya, jangan pernah putus. Dok, saya makan sayur tiap hari. Di mana makannya? Di rumah makan Padang. Itu mah sayur nangka, nggak bisa. Masalah kan? Kalau Anda mau makan sayur nangka, kemarin saya ngajarin teman di Makassar, pada kajian tabligh akbar di Makassar, saya bilang, saya mengajarin cara makan coto Makassar, saya bilang. Caranya gimana? Kan kalau makan coto dikasih jeruk nipis tuh, ya banyak tuh mangkok, gitu kan? Terus saya bilang minta air putih agak banyak, mungkin 3 gelas gitu kan? Nanti jeruknya diperes masukin ke air tadi. Habis selesai diperes ke 1 gelas, minum. Selesai yang kedua, minum lagi yang ke pertama, kedua minum lagi, sampai ketiga. Selesai yang ketiga, udah pulang aja, saya bilang. Itu cara makan coto yang baik. Silakan makan coto. Kalau Anda tiap hari porsi makan buahnya 3/4 piring Anda, silakan. Silakan makan coto kalau seandainya setiap hari minimal 3 liter air putih Anda makan. Silakan makan coto, atau coto ini perumpamaan saja. Kalau Anda rutin berpuasa, ini puasa enggak, buah enggak, sayur enggak, tiap hari bakso, nasi goreng, nasi uduk, cilok, cireng, jangan tanya kalau sakit.
Bener loh. Kenapa sekarang penyakit nggak selesai-selesai? Bahkan saya sering sampaikan, herbalis sekalipun yang Anda berobat ke tukang bekam, pembekam, ke dokter, kita kadang nggak dibahas urusan piringnya. Betul nggak? Padahal masalah di situ. Piringnya dikosongin, tensi bisa turun loh. Piring dikosongin maksudnya puasa ya. Piringnya dikosongin, kolesterol pasti turun. Sesederhana itu coba. Makanya saya bilang ke teman-teman dokter, saya bilang kita itu kayak nabur garam di laut, saya bilang. Kayak nabur garam di laut, gak kelar-kelar ngurusin darah tinggi, segala macam. Kenapa? Hulunya kita tidak benerin. Kenapa? 6 tahun sekolah dokter, cuma 2 SKS ilmu gizinya. Sedangkan pertanyaan sekarang tanya, kita nih manusia Allah ciptakan dari tanah kan? Dalam surah Al-Mu'minun Allah bilang, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Kami ciptakan manusia dari tanah. Artinya apa? Masalah kita zaman sekarang adalah yang kita makan lack of mineral, udah kurang mineralnya, lack of vitamin, lack of vitamin, udah kurang vitaminnya, lack of enzyme, lack of berbagai lack lain ada. Anda bayangkan sekarang nasi goreng yang kita makan itu enzimnya nggak ada, vitamin nggak ada, serat nggak ada, adanya apa? Rasa. Paham ya? Adanya cuma rasa. Kalori tok. Enak? Enak. Tapi bersiaplah dengan penyakit yang akan muncul dengan itu. Ya kenapa? Oke sekali 2 kali silakan. Tapi tiap hari begitu pasti akan ngasih sign tubuhnya. Dan konyolnya, kenapa saya katakan konyol? Seringnya tubuh kita ketika dia sudah memberikan sign, kitanya lupa. Pusing sedikit, makan paracetamol, betul? Begitu manusia zaman sekarang. Demam sedikit, gak minum air yang banyak, gak minum air kelapa, minum paracetamol. Gak salah sih. Yang salah apa? Yang salah kita lupa bahwa kita itu Allah yang menciptakan, bukan pabrik farmasi. Apa Tuhan tidak menciptakan obat demam yang alami? Pasti ada Pak Bu. Gak mungkin. Orang mobil Toyota aja ada radiator, ada pelek. Ini manusia diciptakan Allah untuk menjadi Abdullah, untuk beribadah. Ibadah itu butuh fisik. Gak mungkin gak ada spare partnya kan? Spare partnya dari mana? Nih dari ini nih. Biasa ada sayur biasanya. Saya pura-pura ada sayur aja. Ada sayur, rimpang, rempah. 350 tahun dijajah Belanda kita. Dia ngambil apa? Dia ngambil rempah. Tapi kitanya sekarang semua pintu tol sekarang nggak nyalahkan siapa-siapa, isinya fast food semua. Artinya negeri kita ini in 10 years, dalam 10 tahun ke depan bersiaplah untuk berlimpah autoimun, degeneratif. Buktinya apa? Baik, kita buktikan. Kalau Anda mau bukti. 20 tahun yang lalu anak perempuan, saya tanya ibu-ibu nih, mensnya usia kapan? Rata-rata SMP loh. Sekarang SD, 3 SD kadang udah mens loh. Kenapa? Lihat apa yang mereka tonton, lihat dengan siapa mereka bergaul, lihat apa mereka makan, lihat sampah semua. Betul? Kalau mensnya lebih awal, maka otomatis menopause-nya lebih awal. Kalau mens lebih awal, menopause lebih awal, otomatis kualitas selnya pasti jelek titik. Ujung-ujungnya apa? Pasti akan berlimpah PCOS, polycystic syndrome itu, endometriosis, infertilitas, dan segala macam penyakit yang berhubungan dengan wanita. Dan itu ditandai dengan apa? Ketika dia mens pertama kali sudah sakit luar biasa. Maka sering saya sampaikan, bagi ibu-ibu itu gerbang pertama kali untuk menilai status kesehatannya apa? Menstruasi. Kalau menstruasi sudah bermasalah dari apa? Dari 3 hal. Waktunya yang lebih lama, nyerinya berlebihan, dan jumlahnya lebih banyak. Kalau sudah 3 hal ini terjadi, maka bersiaplah untuk muncul masalah yang lain, sampai ke kanker, sampai ke autoimun, dan sampai ke yang lain. Kalau Indonesia sekarang maaf darurat narkoba, bener banget. Tapi yang orang lupa, sekarang kita darurat makanan. Lihat maaf di kampung-kampung ini, makanan mereka sampah semua loh. Saya kemarin sempat ke Bandung, di Bandung itu datang ke semua rumah singgah kanker gitu, dan saya lihat kankernya Pak Bu itu, masya Allah, itu ibarat kata tuh kondisi itu berat banget gitu. Kenapa? Waktu saya nanya sama pengurus rumah itu, saya bilang, ya tidak heran pagi mereka makan sosis murahan itu. Ya kadang-kadang anak-anak udah nggak kenal lagi dengan ubi rebus, singkong rebus, nggak kenal lagi dengan itu. Yang mereka kenal apa? Makanan snack.
IQ-nya ngedrop semua. Gitu. Masalah bau sekarang. Sekarang pertanyaannya, bisa kita hentikan mereka? Tidak. Kalau Anda sakit dari apa yang mereka buat jadi masuk dalam mulutnya, mereka tidak akan pernah mau tanggung jawab dengan kita, nggak pernah. Maka yang kita bisa kerjakan apa? Kendalikan yang masuk ke sini. Kita mengendalikan apa yang masuk. Lihat, kalau saya makan ini kira-kira bikin sakit atau bikin sehat dulu. Itu clue pertama, clue selanjutnya. Jadi kalau Anda makan sesuatu disuguhin, Anda disuguhin bakso. Pikir baik-baik, kalau makan bakso ini kira-kira bikin masalah nggak? Anda disuguhin nasi goreng, pikir baik-baik, kira-kira kalau saya makan nasi goreng bikin masalah nggak? Gitu loh. Karena kalau sudah ngerti konsepnya nanti, kenapa kita perlu seperti ini bagusan? Kenapa? Karena memang tadi saya katakan, kalau apapun yang kita kerjakan ini kan akan diminta tanggung jawab sama Allah, dan Allah tidak menjadikan manusia itu sering sakit-sakitan. Kenapa? Allah udah bilang, aku ciptakan untuk menjadi Abdullah. Abdullah itu butuh fisik. Gitu loh. Kalau sakit berarti apa yang terjadi? Kita zolim, berlebihan makan, nggak ngerti apa yang dimakan, kan gitu. Ya. Maka mulai sekarang minta maaf. Minta maaf sama Allah. Dan yang luar biasa lagi itu ternyata menarik ya. Saya belajar berbagai macam hal saya belajar. Termasuk ternyata gini, wajahnya kita itu cerminan dari isi perut. Jadi kalau mau lihat isi perutnya tanda kutip kayak apa, lihat aja wajahnya. Jadi mau lihat tubuh kita tuh sehat atau tidak, lihat wajah. Kelihatan. Yang ngerokok ketawa, yang mazhabnya cireng, cilok itu ketawa. Ketahuan. Dan itu memang ilmunya ada. Contoh orang kena hepatitis, kan kuning wajahnya. Orang yang anemia, pucet. Bahkan saya berapa kali ketemu dengan orang yang saya bilang dalam hati saya sih, ngomong sama yang bersangkutan, kayak ini orang nggak lama meninggal nih. Ketahuan. Wajahnya sudah tidak ada aura kehidupan lagi gitu. Itu biasanya orang-orang yang ginjalnya sudah banyak masalah. Kawan ini pucet, ininya udah kayak begini gitu kan, dan pucet banget. Ada 2 kali tuh saya pernah menebak dan ternyata bener. Ya, satunya teman, satu lagi jamaah saya. Waktu lihat fotonya kan, foto suaminya. Gitu. Jadi hati-hati dengan apa yang kita makan. Jadi mulai sekarang pikirin baik-baik. Ya sekarang kalau saya tanya, kira-kira nasi goreng itu sehat nggak? Nggak. Masih mau dimakan? Masih? Kenapa masih? Kenapa masih mau dimakan? Susah nih kalau saya begini. Ngajakin hidup saya, tapi yang diajakin nggak komitmen. Tapi saya nggak baper, karena butuh waktu kan. Butuh waktu, nggak apa-apa nasi goreng sekali-sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali. Kenapa? Karena Anda tidak sayang dengan badan Anda. Itu jawabannya. Kalau sekarang Anda sajikan di depan saya nasi goreng sama ada buah, pasti saya beli buah dan saya tidak akan mau makan ini. Karena kalau saya sudah makan, reaksi ke badan saya berat. Mikir susah, badan berat, nggak jelas gitu loh. Saya nggak mau. Kenapa? Saya lebih cinta badan saya untuk saya syukuri, dan banyak orang tidak paham hadis ini. Selama ini kita tahu bahwa yang namanya sedekah itu paling baik ke keluarga kan? Sedekah paling baik. Tapi ada hadis lain yang bisa Rasulullah sampaikan bahwa ternyata sedekah yang tidak kalah baik dengan keluarga adalah bersedekah dengan diri sendiri. Artinya apa? Kalau Anda sekarang memberikan asupan makanan terbaik kepada tubuh Anda yang sehat, yang halal, yang baik, dan diniatkan untuk sedekah, itu kan pahala. Ya, daripada memasukkan sesuatu yang Anda sudah tahu tidak sehat tapi Anda masukkan, namanya zolim. Gitu loh. Zolim. Hah? Oh iya. Merokok mah jangan dibahas. Merokok tuh awet muda, Pak. Kata guru saya. Karena nggak tua, mati duluan. Mudanya awet gitu. Dan pesan saya bagi yang merokok, Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis,
bacalah basmalah ketika makan sesuatu. Jadi kalau Anda mau merokok, jangan lupa baca bismillah. Gak apa-apa kan? Kenapa Anda nggak mau baca? Bukan Anda. Kenapa nggak mau perokok itu membaca bismillah? Karena dia sudah tahu itu nggak bagus. Hatinya sudah tahu dia itu tidak bagus. Hati kita tidak bisa dibohongin dan ngerti. Karena apa? Wahyu itu bicara ke hati. Wahyu itu bicaranya ke hati. Gitu. Ya. Terus yang mana, Pak? Nasi goreng. Sudah tahu nggak sehat kan? Sudah tahu nggak sehat? Tinggalkan karena Allah, maka Allah akan kasih yang lain. Saya suka pempek, jujur aja. Tapi ketika sudah baca, ternyata terutama tentang tepung ya, which is tepung itu kan gluten ya. Gluten itu bikin usus kita tuh meregang dan bagian dari dalam usus itu masuk ke pembuluh darah yang disebut dengan leaky gut. Ya. Jadi leaky gut. Apa yang terjadi? Akhirnya saya menahan untuk tidak makan pempek. Tapi subhanallah, kuasa Allah, akhirnya pas dalam satu pengajian ada ibu-ibu, ya, dia ngoleh-ngolehin saya pempek non gluten. Ternyata bisa tanpa tepung. Bisa. Anda suka bakwan kan? Bisa bikin bakwan nggak pakai minyak. Kajian belum selesai, pertanyaan sudah ada. Bikin bakwan tanpa minyak, bakwan tepungnya nggak pakai tepung biasa, tepung non gluten. Sekarang banyak. Jadi ada beberapa hal kalau Anda betul-betul komitmen mau hidup sehat, ada beberapa hal yang sering saya ulang sampaikan untuk Anda stop atau kurangi atau hindari. Pertama, gula pasir. Nih, berhentilah makan ini. Karena beliau ini bikin candu kita ke otak kita 8 kali lipat daripada kokain. Nih. Gula pasir. Ada penelitian yang pernah saya baca, ternyata gula pasir yang sudah kayak begini nih, itu kecanduannya luar biasa. Makanya sudah biasa makan gula pasir kayak begini, sakau dia, minta lagi. Anda minum es teh manis, nggak pernah cukup 1 gelas. Betul? Gulanya sebenarnya. Coba minum teh tawar, nggak kayak begitu. Karena apa? Dia ngelok di sini. Ya. Lagi makanan-makanan yang kadang-kadang hidden kalori kalau bahasa saya. Hidden kalori itu kayak minuman-minuman kemasan. Itu tinggi kalori loh itu. Belum lagi snack-snack yang mungkin yang makanan-makanan tinggi kalori, tinggi gula itu. Stop. Semua produk basiskan gula pasir, stop. Ya, jadi kalau makan minum tehnya pun jangan pakai teh kemasan. Kalau mau minum teh yang teh tubruk kalau bahasa kita kan jauh lebih baik. Tuh. Tehnya tawar, kopinya tawar. Minum kopi pahit aja. Makan kurma kan manis. Coba. Karena kita bukan butuh gulanya, kita butuh karbohidratnya. Karbohidrat itu ada pada buah, pada sayur, gitu loh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi ya. Yang kedua, mulai sekarang kurangilah makanan yang diolah dengan menggunakan tepung. Jadi yang kemarin saya makan bakwan di Bandung itu bakwannya tepungnya non gluten, bala-bala kalau bahasa Bandung, tepungnya non gluten, sayurnya organik dan tidak digoreng tapi di oven. Gitu. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, tepung kan. Semua produk. Kalau Anda tidak menghentikan ini, akan berat badan kita untuk diperbaiki. Tapi kalau Anda kerjakan ini seminggu saja, akan banyak perubahan yang kita akan dapatkan. Ya, tepung non gluten. Tepung? Yang ketiga, minyak goreng. Jadi mulai sekarang kurangi atau stop kalau perlu makan makanan yang menggunakan minyak goreng. Kenapa pada sedih begini? Tiba-tiba mukanya tertunduk begitu. Nikir. Saya mah hidup-hidup saja sih. Bahkan kalau saya pribadi sih ya, sekarang ini lebih senang nggak makan daripada makan. Lebih senang nggak makan. Kenapa? Saya merasa, saya pribadi, saya nggak tahu Anda. Saya merasa kecerdasan dan kemampuan olah pikir saya itu meningkat dalam kondisi saya tidak makan. Betul.
Kenapa? Ya memang begitu. Fisiologisnya kayak begitu. Kalau udah kita biasakan tidak makan atau tidak banyak makan atau mengurangi makan, maka kalaupun makan pasti akan mencari makan yang berkualitas, tidak mau nyampah. Udah makannya jarang-jarang, mendingan makan yang sekali berkualitas gitu loh. Paham ya? Jadi kembali ke tadi ya. Jadi itu ada berapa? Udah 4. 3 atau 4. Nah yang terakhir nasi putih. 4 hal. Kecuali Anda sudah clean eating. Kecuali Anda sudah, saya tanya Bapak Ibu sekalian, tolong jawab. Anda yang hidupnya 30 tahun, saya tanya, ada pernah setahun hidup sehat? Enggak. 6 bulan? Enggak. 3 bulan? Terus kapan mau hidup sehat? Sama kayak tahajud. Hidup sehat kayak begini, kalau nggak dipaksa-paksain sampai mati juga nggak bakal tahajud. Paham ya? Dan lagi-lagi saya sampaikan, hidup sehat yang saya sampaikan seperti ini bukan lifestyle, tapi kita niatkan, kita jadikan ini bagian dari ketaatan kita untuk menjaga badan ini dan untuk bersyukur dengan badan ini, sehingga nanti ketika Anda minum madu, Anda minum kunyit, Anda minum jahe, dan Anda sampaikan sama Allah, ya Allah, aku minum ini agar badanku lebih fit, lebih sehat untuk beribadah kepadamu, Anda minum itu dapat pahala. Itu poinnya. Bukan cuma ikut-ikutan. Healthy lifestyle bagi seorang muslim itu sebenarnya keharusan. Untuk apa? Untuk dia bisa beribadah dengan baik. Anda bayangkan sekarang udah ngerti ilmunya sedikit banyak, masih juga nyampah, daftar haji sekarang 2019, dapat haji misalkan 2029, misalkan tiba-tiba waktu check up nggak boleh berangkat gara-gara gagal ginjal. Banyak kayak begitu. Nyesek kan? Dan waktu kita kelewatan tahajud 1 malam, demi Allah tidak pernah bisa terulang. Artinya apa lagi? Waktu kita yang kita sia-siakan, ya, mudah-mudahan bukan kita, yang disia-siakan seorang manusia tadi untuk hidup sehat, demi Allah tidak akan terulang lagi. Artinya apa? Bisa jadi makanan yang kita makan itu bisa bukan bisa jadi, memang akan membentuk gen kita. Kalau sekarang bapak ibunya atau calon bapak ibunya makan yang kerupuk, makan yang jelek-jelek, bukan makanan kasar, maka gen yang akan tercipta atau terbentuk di beberapa tahun kemudian adalah gen kerupuk. Faktanya apa? Tadi menstruasi tadi kan udah kelihatan. Sekarang banyak anak-anak lahir dengan kelainan kongenital. Kongenital itu gen. Kenapa? Mak ibunya atau calon ibu bapaknya sebelum menikah sudah nyampah. Itu kan sekarang terjadi kan? Sehingga yang terjadi apa? Anak umur 7 tahun, kemarin saya dapat sebuah hasil lab, 7 tahun coba, psoriasis. Psoriasis itu penyakit autoimun. Dari mana? Besar kemungkinan dari gen yang dibawa dari bapak ibunya. Jadi bagi yang belum menikah, sekarang kalau mau cerita mendapatkan kan menikah itu kan salah satu tujuannya kan punya anak. Kalau pengen punya anak, tanya sama ikhwan atau akhwatnya, kamu berapa kali minum madu satu hari? Betul, screeningnya begitu. Selain tanya Quran, hafal berapa Quran, berapa gitu kan. Kamu biasa minum kunyit nggak? Lihat tangannya kuning nggak? Kalau kuning nih, ini mazhab JSR, mazhab jurusiat rakyat gitu. Karena dari rahimnya mereka inilah nanti ibu-ibu atau calon ibu-ibu yang nanti akan masuk spermanya. Spermanya sudah bermasalah, sel telurnya pun sudah bermasalah. Ketemu autoimun, ya syukur-syukur kalau bisa melahirin. Bahkan sekarang banyak yang infertil, susah melahirkan, susah punya anak. Kenapa? Sel telurnya udah rusak, sel spermanya sudah rusak. Gara-gara apa? Makanan. Dan mereka tidak peduli dengan kita. Yang bikin makanan itu tidak akan peduli dengan kesehatan kita. Betul. Mau kena, Anda mungkin lihat 2 tahun lalu saya pernah baca, 2 tahun yang lalu saya pernah baca di koran lah gitu, ada anak yang dia tiap hari tuh senang banget minum teh instan gitu kan, saya nggak sebut mereknya apa. Itu ternyata subhanallah akhirnya anak itu gagal ginjal, mati loh. Ada 2 tahun lalu beritanya tuh. Pernah baca kan? Satu lagi ada anak waktu buka puasanya minum apa? Soda, mati juga. Do they care about us? Apa mereka peduli dengan kita? Enggak. Yang mereka pikirkan apa? Repeat order. Gitu loh.
Tidak peduli mereka dengan kita, Pak Bu. Ya, sehingga yang kita bisa kerjakan apa? Oke, kalau kita nggak bisa mengontrol mereka, ya kita kontrol saja apa yang masuk ke mulut kita, selesai. Gitu loh. Makanya saya katakan, love your body mulai sekarang. Cintai badan Anda, jangan sakiti, jangan zolimi lagi. Udah cukup kita menzolimi badan kita sama, dan akhirnya apa? Sholat susah, dan setiap perubahan atau kualitas ibadah pasti berkurang pahalanya. Sholat duduk sama sholat berdiri setengah pahala loh. Ya, sholat baring setengah pahala duduk. Ya, udah tahu badannya gede, udah gemuk, dan tulang kita itu tidak akan bisa bertambah beban tumpunya. Ya, jangan diobati dengkulnya, perutnya dikurangi, paham? Ini maunya instan kan? Datang ke dokter, nggak salah dokter taunya ilmunya itu, suntik lagi steroid, nggak selesai itu tempurungnya diganti, selesai. Gitu loh. Jadi kenapa bisa terjadi itu semua? Karena pola pikir kita semua diinstankan. Maka jangan makan makanan instan. Karena behavior kita, kebiasaan kita atau tingkah laku kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Ya percaya, ini saya cerita, ini bukan untuk jelek-jelekin suatu kaum atau suatu suku, bukan. Tapi ini karakter saja. Contoh, Anda nginjek kaki orang Jawa Barat, dia bilang apa? Punten kaki saya, gitu kan. Coba injek kaki orang Makassar, agak beda. Bukan orang Makassar jahat, bukan. Tapi memang karakter mereka kayak begitu. Orang Makassar baik, ini baik, sama saja, cuma punya pola sendiri gara-gara apa? Gara-gara apa yang dimakan, gitu loh. Indonesia cocoknya makan apa? Makan apa yang ada di negeri ini. Allah ciptakan apa negeri ini? Rimpang. Rimpang itu kunyit, jahe, kencur, temulawak, itu rimpang. Maka makanlah itu. Sehingga filosofinya apa? Let the food be your medicine and medicine is your food. Jadikan makanan sebagai obat, sebagai makan. Jadi kalau Anda makan mulai hari ini, bos sekalian, salah satu yang kita perlu masukkan dalam makanan kita adalah rempah. Dan kalau Anda bikin pindangnya kalau santan itu sehat, asal jangan dipanaskan. Ya, santan itu lemaknya baik. Ya, bahkan santan itu kalau Bapak Ibu coba nanti dimakan, kalau nggak puasa nanti Ibu coba di blender ya. Santan di blender sama kurma, kasih garam Himalaya sedikit, kasih madu sedikit, itu enak. Kasih kunyit sedikit. Jadi namanya golden turmeric latte. Oh iya, enak. Ya, santan ya. Jadi santan itu sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau pengen makan daging, makanlah daging. Ya, jangan makan rendang tiap hari. Karena santan kan, nggak salah rendang ya, sekali-sekali silakan. Ya, saya bukan anti nasi padang. Bukan. Ya. Ya maksud saya itu kita perlu pelajari baik-baik makanan. Karena zaman sekarang ini kenapa orang Padang dan zaman dulu makan nasi padang? Nggak ada masalah, tapi habis makan nasi padang mereka sepedahan, mereka pakai cangkul, pergi ke ladang, nyangkul. Zaman sekarang nggak kayak begitu. Kalori masuk sama kalori keluar nggak berimbang. Gitu loh. Sehingga apa? Zaman dulu nggak banyak orang gemuk kayak sekarang, dan tidak banyak konsumsi gula kayak kita sekarang. Gitu loh. Dan gula itu, ini gula pasir ini. Kalau Anda tanya, apakah ada lemak dalam gula? Nggak ada lemaknya. Gula pasir ini isinya glukosa. Glukosa kalau tidak terpakai dia akan berubah menjadi glikogen. Disimpan di badan kita, di otot. Kalau glikogen tidak terpakai juga, dia akan disimpan jadi lemak. Jadi bahasa sederhananya apa? It's not fat that makes you fat. Bukan lemak yang membuat kita berlemak, but it's sugar. Jadi biang keroknya ada 3. Gula ini, nasi putih, sama tepung. Itu yang membuat sekarang obesitas di mana-mana. Gitu, ya. Dan kita logikanya gini. Banyak makanan-makanan yang kita makan sebenarnya jadi aneh. Aneh kenapa? Lapar adalah tanda dari Allah untuk kita mengasup tenaga dari makanan. Tapi yang lucunya apa? Banyak orang habis makan justru malah tidak bertenaga, malah justru ngantuk. Pertanyaannya kenapa? Yang pertama, karena yang dimakan sudah tidak ada lagi vitaminnya, enzimnya, seratnya, mineralnya. Ya.
Yang pertama itu. Yang kedua, tubuhnya tidak mempunyai kemampuan mengolah makanan tadi dengan baik karena orangnya lack of exercise atau kurang gerak. Kenapa banyak orang makan nasi padang, ya, habis makan ngantuk, tapi beda ketika Anda makan rujak. Makan rujak nggak ngantuk loh. Kenapa? Karena rujak masih ada enzim. Karena rujak masih ada vitamin. Dan kembali ke konsep awal tadi saya katakan, manusia diciptakan Allah dari tanah, maka substansinya untuk memperbaiki badan kita adalah substansi terbaik yang bukan terbaik, substansi intinya yaitu apa? Yaitu asam amino. Ini pelajaran pentingnya. Kalau Allah sekarang depan kita ini kan banyak pohon nih. Allah perintahkan, wahai hambaku, kata Allah, makanlah daun dari pohon ini. Setiap hari makan minimal 3 daun, kata Allah. Misalkan ya, daun ini, daun ini, daun ini. Kan repot. Dan tidak mungkin Allah bikin kita repot. Tapi Allah menurunkan atau mengirimkan tentaranya untuk mengambil sari-sari dari daun-daun dan yang ada pada pohon atau bunga tadi melalui perantara tentaranya bernama lebah. Maka lebah diperintahkan Allah dibikin satu surat khusus, ya, dan kami wahyukan, kata Allah, untuk mereka mengambil saripati dari pohon atau bunga tadi, which is saripati tadi sebenarnya berasal dari tanah, kan gitu kan? Ini kan ada pohon, ini ada daunnya, ada bunga segala macam di atas, ini ada batangnya, di bawah kan akarnya. Bagian atas ini adalah manifestasi atau bagian yang diserap dari sini, kan gitu. Saripati tanah itu ada pada bagian atas. Maka Allah mewahyukan kepada makhluk yang mulia ini bernama lebah ini untuk mengambil saripati apa? Tanah. Maka kata Allah apa? Dalam madu itu terdapat kesembuhan. Fihi syifa'ul linnas. Kenapa? Karena memang sains menjelaskan bahwa madu itu komponennya adalah asam amino. Dan asam amino adalah bahan pembentuk badan kita. Ya. Luar biasa. Jadi madu itu saripati yang tanah. Dan saya yakin habisnya dia tanya nih, dok, dapatkan madu yang benar gimana? Gitu kan? Jawabannya saya langsung jawab, belilah atau dapatkan madu yang sanadnya jelas, rawinya jelas, matannya jelas. Itu jawabannya. Caranya carilah orang yang jual madu jelas. Jadi asam amino barang kita itu sekalian ada bahannya untuk meng-create ya protein segala macam dari itu yang DNA segala macam itu pada madu. Ya, pada madu tadi dan semua turunan produk dari lebah. Madu, royal jelly, bahkan madu tuh sangat produk lebah tuh produk-produk yang sangat baik kandungan hormonnya. Gitu, ya. Kalau seandainya tidak dapatkan madu, maka kita akan menggunakan menjadikan atau mengkreasikan dengan apa yang Allah ciptakan yang banyak di negeri ini, yang juga tidak kalah banyak asam aminonya. Namanya apa? Air kelapa. Air kelapa itu the best sumber asam amino dan itunya dia apa tuh namanya? Isotoniknya, tonisitasnya itu sama kayak badan kita. Dan air kelapa itu steril. Ya. Apalagi, jadi ada dua kelapa, kelapa muda sama kelapa tua. Kalau bapak-bapak maaf yang sudah tua-tua, makannya air kelapa tua. Ini serius, tidak bercanda, bener. Saya juga baru tahu ilmu ini kemarin ketika saya ngobrol dengan seorang guru saya, dia seorang dokter farmasi gitu kan, dia meneliti memang tentang air kelapa itu, ternyata air kelapa itu dahsyatnya luar biasa. Dan ketika Anda kombinasikan dengan produk yang Allah ciptakan yang lain, maka dia akan jadi perfect match. Contohnya apa? Contoh, kalau Anda pengen bersih-bersih badan, bersih-bersih hormon, bersih-bersih apa, maka Anda bisa pakai itu kelapa, air kelapa muda ya. Air kelapa muda cocok untuk mendetoks. Air kelapa muda ini yang paling bagus apa? Air kelapa muda yang masih halus banget dagingnya. Nah, itu Anda ambil sama daging-dagingnya sama airnya, lalu Anda blender dengan kunyit, ya. Blender tambah lagi dengan kurma buat pemanisnya. Tambahkan garam sedikit, minum setiap hari. Dia akan banyak bersih-bersih badan. Bahkan itu bisa jadi obat kanker. Luar biasa kan? Karena asam amino.
Tapi jangan air kelapa yang dalam kotak. Air kelapa, kalau bahasa saya air sesuatu berarti dia dari alam ya, bukan kemasan. Kalau saya bilang santan, itu santan dari kelapa yang diperes. Cobain deh, enak. Dan itu bagus, lemaknya bagus. Minum santan dalam jumlah tidak berlebihan, insya Allah aman. Minum santan. Kasih madu, kasih garam. Karena apa? Karena dia mengandung lemak yang baik. Nanti cobain. Kalau kelapa tua, cocok tadi saya katakan, karena kelapa tua secara pH, secara pH-nya tidak seasam kelapa muda. Maka kelapa muda kan kalau kita buka kayak bergas cus gitu kan, asam. Ya, dia cepat bikin fermentasi. Tapi kalau kelapa tua relatif mineralnya itu lebih cocok buat orang-orang yang, jadi dia untuk memaintain mineral bagus. Jadi kalau Anda nanti ibu-ibu yang meresangkan, air kelapanya minta jangan dibuang, minum. Kasih garam sedikit, kasih madu sedikit, itu bagus sekali untuk memperbaiki apa? Gen. Karena isinya asam amino juga. Ya, seperti itu. Terus apalagi bagaimana caranya? Nah, kata kunci selanjutnya Bro sekalian adalah bahwa semua penyakit dalam tubuh kita ini asal muasalnya sebagian besar dari kekurangan vitamin dari enzim, mineral segala macam itu. Dan di mana kita dapatkan itu dari rempah. Jadi mulai sekarang bapak-bapak pagi-pagi nih, kalau Anda biasa suka ngeteh, suka ngopi, coba diganti dengan teh rempah. Bikin sendirilah. Gak usah beli. Tinggal cemplungin serai, kasih air panas, tutup bentar, kasih madu. Itu jauh lebih baik daripada 1 gelas teh saset. Atau besok ganti lagi, jahe digeprek, kasih air panas, tunggu bentar sampai dia keluar aromanya, kasih madu. Itu jauh lebih baik. Atau misalkan pandan pun juga bagus. Pandan ada gerus-gerus sedikit, kasih air, minum air pandan, bagus juga. Ya, karena yang kita sekarang kurang tuh itu. Atau mungkin cengkeh juga boleh, atau mungkin kapulaga, macam-macam lah. Ya, rempah, intinya rempah. Karena sekarang kita banyak kekurangan mineral, kita banyak kurang enzim. Ya, dan di mana dapatkan itu tadi, dari si rempah-rempah tadi. Itu yang kesekian. Selanjutnya gimana? Bahwa tubuh kita ini kan sebagian besar imunitasnya dibentuk di pencernaan. Kata kunci pencernaan atau pro ada 2. Kalau nggak prebiotik, probiotik. Probiotik, prebiotik. Probiotik adalah sesuatu yang difermentasikan. Ya, probiotik adalah sesuatu bahan yang difermentasikan. Dan kita Indonesia salah satu yang sangat-sangat saya sarankan dimakan ya untuk mengasup probiotik adalah tempe. Ya, tempe itu salah satu probiotik yang paling baik. Tapi jangan digoreng. Kalau digoreng akan banyak yang rusak proteinnya. Ya, jadi makan tempe itu mentah aja. Makan tempe mentah aja. Pagi-pagi besok atau nanti malam boleh nih beli tempe yang sehat ya. Tempe sehat tahunya dari mana? Ada tulisannya tempe sehat. Tadi saya dapat tempe sehat. Tempe sehat non rekayasa genetik. Nah gitu. Terus tempenya Anda ambil satu mangkok bukan satu mangkok kecil lah gitu kan, isi madu situ. Nanti tempe dicuil sama itu. Enak banget. Belum pernah kan? Coba ini Pak. Itu bapak-bapak, ibu sekalian mulai merutinkan makan itu, pencernaan Anda akan membaik insya Allah. Emahnya akan hilang. Hah? Asam urat? Oh iya. Asam urat? Enggak. Jadi apa tuh namanya? Probiotik ya, kata kuncinya probiotik. Sesuatu yang difermentasikan. Kalau Bapak tanya kenapa asam urat itu kan kebanyakan asam. Kebanyakan asam. Uric acid.
Kebanyakan asam gara-gara apa? Kurang minum. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kurang banyak sayur-sayur berwarna-warna. Kurang banyak puasa. Termasuk juga minyak. Ini asam, makanya dipakai buat pengawet. Gitu loh. Asam urat itu bukan karena cuma makan kacang doang. Makan tepung juga asam urat karena asam. Makan nasi juga asam urat karena asam. Gitu loh. Jadi bukan hanya karena kacang doang. Dan ada banyak kacang yang justru malah bagus buat asam urat. Almond, pistachio, walnut, hazelnut bagus. Ya. Banyak kita sering beberapa informasi termasuk garam. Garam itu kalau garamnya masih garam yang masih banyak mineral justru bagus. Ya. Garam dapur iya masalah. Garam dapur yang sudah refinasi itu jangan banyak-banyak. Yang sudah putih banget itu memang nggak boleh banyak. Tapi kalau garam yang masih kayak garam Himalaya atau garam laut, sea salt itu bagus, nggak masalah. Ya, seperti itu. Ya, jadi probiotik. Maka tempe salah satu caranya. Probiotik ketemu dengan prebiotik. Namanya apa? Tempe ketemu kurma. Di jus enak. Ya. Belum pernah nyobain ya? Ya, sayang banget. Ambil tempe, masukin blender, kasih beberapa potong kurma, kasih satu bonggol jahe kayak begini atau dua lagi nih kan sebenarnya, masukin ke situ, kasih garam sedikit. Enak. Enak banget. Dan itu akan jadi obat. Obat buat apa? Obat buat lambung. Kenapa? Probiotik. Kenapa orang Korea sehat-sehat? Karena orang Korea makan probiotik. Namanya apa? Kimchi. Kenapa orang Okinawa, Jepang sehat-sehat? Karena mereka makan kunyit. Gitu ceritanya. Jadi kalau bisa tiap hari itu makan kunyit dalam bentuk apapun deh, makan. Mau Anda bikin teh, mau Anda bikin sayuran, pokoknya kasih kunyit terus. Nanti rahimnya subur kayak orang India. Orang India kan subur-subur karena kunyit di sana tuh, saya ada pernah baca sebuah tulisan dokter gitu kan, di sana tuh angka penyakit-penyakit seperti Parkinson nggak tinggi di sana karena orangnya suka makan kunyit, dan kunyit merupakan salah satu anti aging dan anti penuaan yang sangat baik untuk otak. Baru satu kunyit loh kita bahas, belum bahas satu kunyit ya, itu baru selentingan tentang kunyit, belum lagi cerita rimpang yang lain gitu ya. Itu probiotik. Jadi tempe kan asinan ya, sesuatu yang difermentasikan itu bagus ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua prebiotik. Prebiotik dapatnya dari mana? Sayur, buah, madu, kurma ya terutama, itu prebiotik. Maka makanannya probiotik adalah prebiotik. Jadi kalau Anda sudah makan tempe, makanlah sayur gitu loh. Supaya biotiknya, kuman-kuman baik itu bisa berduplikasi ya. Seperti itu. Jadi semakin kita memperbanyak prebiotiknya, maka insya Allah probiotiknya akan semakin bertambah. Tuh, itu yang ke berapa tuh? Sekian lah. Ya. Jadi first ya, pertama kali Anda harus kerjakan. Jadi kalau kita mau hidup sehat, kita harus ngerti dulu yang bikin masalah apa. If you want to cure yourself, kalau Anda mau ngobati diri Anda, ya, atau if you want to cure someone, kalau Anda pengen ngobati seseorang, maka ask them, minta mereka to stop what make them sick. Kalau itu nggak dikerjakan, sia-sia dan efeknya akan lama banget gitu loh. Makan kayu manis, oke, kayu manis sudah tahu juga memang bagus buat diabetes. Pare juga bagus, tapi tepung masih jalan, gula masih jalan, makan olahan masih jalan, nggak banyak efek nanti, coba aja lihat. Dan banyak sekali yang saya temukan di beberapa jamaah-jamaah saya gitu kan, itu subhanallah mereka ketika menghentikan yang bikin masalah ini, itu cepat sekali perbaikan badannya, cepat sekali ya. Yang nggak punya keturunan tiba-tiba tok langsung hamil, banyak banget. Jadi Allah tuh benar-benar maha sayang. Jadi memang ada satu quote, tapi ini benar atau tidak terserah lah masing-masing. Tapi dia bilang gini, jadi selama kita menyampahi badan kita, misalkan let's say 5 tahun kita banyak makan yang nggak sehat, maka kalau mau bersihin badannya, maka selama itu juga kita puasa. Tapi kan nggak mungkin kan, repot ya. Intinya apa? Ketika kita menyetop yang bikin masalah tadi, maka insya Allah kan banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan ya.
Makanya sebenarnya kalau sudah mulai mau masak, jadi kalau sebenarnya ibu-ibu sudah paham tentang konsep ini, maka anda mulai mengurangi masak dengan menggunakan minyak. Mau masak ikan lebih baik di sup atau ikannya di pensil. Ya, ikan misalkan ada file ikan gabus misalkan gitu kan, lalu kasih jeruk nipis, kasih minyak zaitun, kasih lada, kasih garam, aduk-aduk bentar, masukin ke wajan, di pensil sebentar, dimakan. Habis itu udah matang dia. Pensil itu maksudnya kayak disangrai gitu lah. Gitu. Nggak pakai minyak kan? Iya, bukan di tongseng Pak, nggak pakai minyak. Tongseng mah beda lagi. Tongseng mah minyak lagi. Dia sangrai lah seperti itu. Terus pagi-pagi kan tadi saya katakan tentang pagi-pagi kan tentang Rasulullah menganjurkan makan kurma kan. Kalau nggak ada kurma makan apa? Makan buah. Jadi makan pagi-pagi itu mulai sekarang kalau Bapak Ibu mau hidup lebih baik kesehatannya, jangan lagi makan makanan yang berat, tepungnya jangan masuk pagi, gula jangan masuk, nasi jangan masuk, makan buah aja pagi-pagi. Ya, karena kita lagi berbuka puasa. Pagi-pagi kok berbuka puasa? Makanya pagi-pagi itu bahasa Inggrisnya apa? Breakfast. Fast yang di break. Kan malamnya kita puasa. Gitu loh. Dan kalau pagi-pagi, ya, saya lagi sampaikan supaya badannya lebih fit, jangan memberatkan badan dengan makanan yang sulit diolah. Makanan yang paling cepat diolah atau mungkin lebih gampang dicerna apa? Ya buah. Kalau nggak sayur, kalau nggak makan juga lebih baik. Karena memang pagi-pagi adalah waktu yang dimana hormon lapar kita lagi rendah. Atau kalau nggak, Anda kalau menekan lagi hormon lapar tadi, minum aja kopi. Kopi itu bisa menekan rasa lapar. Kalau Anda tidak ada masalah pencernaan sih. Atau okra juga bisa. Okra itu bisa menekan rasa lapar. Kapan makannya? Siang. Ya. Nanti menjelang malam, kalau pengen tetap makan, ya sudah. Sayur lagi, buah lagi gitu loh. Jadi satu kali makan sudah cukup kualitasnya. Sisanya buat camilan. Camilannya apa? Kalau nggak kacang, buah. Kacang-kacangan bukan kacang seperti kacang kedelai ya, bukan kacang hijau, tapi yang seperti kacang-kacang yang premium itu loh. Kalau ketemu tuh bagus tuh. Dan niatkan untuk sedekah ke badan. Karena Brazil nut saja itu bisa menurunkan kolesterol dengan sangat cepat. Brazil nut, kacang Brazil. Ada seorang dokter yang tulis dalam satu buku namanya judulnya itu How Not to Die. Itu kan ternyata makan kacang Brazil itu efeknya luar biasa. Seperti itu. Jadi pagi-pagi sebenarnya siang makannya seperti apa? Mulai mengurangi karbo yang simplek. Contohnya tadi kan gula, nasi, tepung, diganti dengan karbo yang kompleks. Contohnya apa? Beras merah. Atau kalau nggak pakai karbo pun waktu makan nggak apa-apa. Anda bisa dapatkan karbonya dari apa? Dari buah. Kita tetap butuh karbo karena kita bukan, kalau saya pribadi tidak menganut pemahaman nggak pakai karbo. Tetap butuh karbo. Ya. Makannya seimbang gitu aja. Jangan berlebihan. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan mungkin setengah jam sampai setengah 3 dengan pertanyaan. Semoga terbaca ya. Mudah-mudahan kajian-kajian berikutnya sudah tidak banyak pertanyaan. Bagaimana ramuan herbal untuk menaikkan berat badan? Menaikkan berat badan. Kalau menaikkan berat badan ya, yang saya tahu sih ya, mungkin bisa dinaikkan asupan protein sama karbonya. Kalau mau naikkan berat badan, ya. Mungkin bisa tanya ke yang lebih ahlinya sih ya. Kalau sudah urusan naik berat badan, dia nanti harus ada hitungannya. Berat badan kali berapa gitu kan hitungannya, saya lupa. Pernah baca cuma lupa. Ya, mungkin tanya sama ahlinya aja. Boleh nggak minum JSR Ultimate tiap hari? Boleh. Boleh aja. Nggak masalah. Asal air putihnya banyak ya. Anda tetap harus banyak minum air putih. Karena pelarutnya herbal itu ya air putih. Ya udah bilang, santan yang dikonsumsi bolehkah santan instan? Tidak. Santan buat peres. Dan kelapa itu adalah buah yang organik. Syukur banget kita ya, kelapa itu tinggi-tinggi sehingga petani itu tidak nyemprotin pestisida gitu. Kalau jahilnya luar biasa. Mana ada yang tanya juga tuh, dokter ada yang bilang katanya kurma itu disemprotin pestisida, gimana caranya?
pohon kurma tinggi-tinggi. Iseng banget petani nyemprotin pestisida gitu kan. Itu kan semprot kan pestisida itu kan. Makanya ya beras itu banyak masalah. Beras zaman sekarang sih. Karena penuh dengan pestisida. Jadi salah satu cara untuk hidup sehat bersosial maka mulailah go organik. Berasnya organik, saya organik. Belum ada rezeki minta sama Allah. Ya Allah, berikan aku rezeki lebih untuk memberikan asupan yang baik untuk badanku untuk bisa beribadah. Minta, jangan ngalah dengan nasib gitu. Ya, minta. Akan Allah kasih. Resep untuk memperlambat menopause, puasa. Puasa adalah anti aging paling baik dan rimpang, terutama kunyit. Bagaimana cara mengurangi uban di rambut? Jangan makan gorengan. Uban itu kan tanda oksidasi, Ya, oksidasi itu karena apa? Karena tubuhnya terlalu banyak makanan-makanan olahan yang sudah atau mengambil elektron di badannya gitu loh. Grab elektron. Maka kita butuh radikal scavenger. Radikal scavenger paling baik apa? Ya sayur sama buah. Termasuk ultimate kunyit itu, resep ultimate kunyit itu salah satu radikal scavenger yang paling baik. Ya. Itu bisa dipakai. Herbal apa yang bisa melunturkan batu ginjal? Warnanya apa batu ginjalnya? Harus tahu dulu. Luntur, warna apa? Batu ginjal itu, yang saya tahu sih, pengalaman saya pribadi bisa pakai air kelapa sih. Bisa pakai air kelapa, digenjot sama air kelapa, sama garam, sama mungkin sama kunyit. Ya, air kelapanya supaya mengurangi memperlancar hidrasinya lah seperti itu. Tapi kalau udah gede banget dan menimbulkan nyeri, operasi aja lah. Ya kalau memang udah nyeri banget, udah kolik ya operasi aja nggak apa-apa. Tapi kalau memang masih bisa ditahan ya itu akar alang-alang bisa, atau mungkin tadi air kelapa juga bisa. Mudah ngantuk dan menimbulkan sakit kepala, padahal tidur sudah cukup, obatnya apa? Nggak tahu. Kenapa saya nggak tahu? Karena saya nggak tahu bapak ini atau ibu ini bertanya makannya apa. Kalau masih banyak nasi, pasti ngantuk. Coba aja, ya kurangi nasi salah satunya, dan mulailah bergerak, aktivitas olahraga. Darah tinggi yang sudah tergantung dengan obat, apakah masih bisa meminum air rempah? Bisa. Dibarengi dengan obat, ya boleh aja kalau mau. Tapi kalau enggak, mulai berdoa sama Allah. Ya Allah, gini caranya. Doanya begini. Ya Allah, aku adalah ciptaan Engkau, gitu kan. Selama ini aku zolim dengan badanku, dengan makananku. Jadi ngobrol sama Allah. Maka ya Allah, penyakit yang ada pada badanku ini aku yakin juga dari Engkau, dan asbab dari kezolimanku juga ya Allah. Maka beri aku petunjuk ya Allah, apa tumbuhan yang Kau ciptakan di atas tanah bumimu yang bisa mengobati penyakitku, dan aku bisa sembuh dengan izin-Mu ya Allah. Ada nggak orang doa gitu jam sekarang? Gak ada. Karena tadi lupa. Ya. Kembalikan semua sama Allah. Tanya sama Allah. Allah tahu semuanya. Nanti kalau kita sudah kembali sama Allah, bisa jadi di depan kita, di depan rumah kita, tiba-tiba ada rumput, dan ternyata rumput itu kita minum, kita makan, kita bikin seduh, coba. Ternyata bisa menurunkan tensi. Bisa kok. Sering kan banget kayak begitu. Yang dibutuhkan apa? Kembali sama Allah. Itu makanya salah satu nabi, saya lupa Nabi Isa atau Nabi Musa, pernah sakit. Lalu dia berdoa sama Allah, ya Allah, beri aku petunjuk apa obatnya. Lalu Allah wahyukan kepada nabi tersebut untuk makan ini itu. Dan sembuhlah dengan izin Allah. Dan lama kemudian si nabi tadi sakit kembali, dan dia makan obat yang sama tapi tidak sembuh. Kenapa? Karena lupa berdoa. Bukan obat yang menyembuhkan, Allah yang sembuhkan. Ya. Maka bisa jadi kalau kita memang serius dan sungguh-sungguh dan yakin, satu gelas air zam-zam pasti bisa menurunkan tekanan darah. Bisa. Gitu loh. Asal yakin kan. Anak saya berkacamata silinder. Sama anak saya juga. Menurut dokter spesialis mata, karena radiasi matahari, radiasi lainnya. Lalu bagaimana? Kalau radiasi lainnya besar kemungkinan karena handphone. Handphone itu paling kuat menguras ini matanya. Ada sekarangnya blue apa gitu kan.
cahaya biru dari handphone itu memang katanya bisa merusak mata. Maka jangan sering-sering main game. Ya, anak-anak kan hobinya itu kan. Batasi mereka main game. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya lihat-lihat matahari nggak ada salah. Kalau saya pribadi tidak ada salah matahari sih. Matahari baik, fine-fine saja matahari. Ya. Kalau seandainya sudah seperti apa yang harus dilakukan? Ya coba ibu browsing kira-kira nutrisi-nutrisi buat mata itu apa saja. Ya, Bapak ini kan. Ada yang mungkin kita sering kenal ya, yang jelas antioksidan. Ya. Penyakit pada tubuh kita itu terjadi gara-gara inflamasi peradangan. Kebanyakan radikal bebasnya. Maka supply dengan antioksidan. Buah mungkin, sayur ya, macam-macam. Ada mungkin kayak wortel atau mungkin kunyit juga bisa. Itu bisa dipakai. Saya wanita berusia 45 tahun, saya mengalami haid yang tidak lancar. Apakah usia tersebut sudah masuk masa menopause? Karena yang saya alami kadang haid saya bulan 12 kali. Apakah ada obat alami untuk melancarkan haid? Ada di IG banyak banget. Salah satunya Ultimate Kunyit itu. Isinya kan kunyit, jeruk nipis sama serai. Itu bisa dipakai. Saya sudah keguguran 2 kali. Yang pertama karena hamil di luar kandungan, dan juga yang kedua karena tidak berkembang. Sebaiknya terapi apa untuk menjaga kehamilan berulang? Sebaiknya terapi apa untuk menjaga kehamilan yang seperti itu? Mulai konsumsi itu ya, kurma 7 butir sehari, minyak zaitun 1 sendok, sama madu 1 sendok. Coba mulai rutinkan itu, dan mulai perbanyak puasa dan makan rimpang, minum rimpang. Ya, macam-macam lah, kunyit bisa, jahe bisa, ya, itu insya Allah membantu banget. Anak saya sudah menstruasi di usia 9,5 tahun, tapi haidnya tidak setiap bulan. Saya perhatikan saat ini haidnya datang lagi 6 bulan setelah haid pertama. Saja baru 2 kali dia mengalami haid. Bulan Januari, kedua di bulan Juli, bla 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 bla. Apakah itu normal? Mungkin kalau mau detail, mungkin sebaiknya konsul ke dokter obgyn sih ya, dokter kandungan sih ya. Biar dilakukan pemeriksaan hormon. Ya. Sebab kalau nanti seandainya memang ternyata memang dia hyperestrogen misalkan ya, hiperestrogen, ya mungkin harus ada terapinya. Dan terapi terbaik untuk memperbaiki anak-anak atau mungkin wanita yang mengalami masalah hormon ini adalah puasa memang. Sama juga kalau pernah baca tentang titrasi dengan menggunakan habatus sauda. Titrasi dengan menggunakan habatus sauda, atau juga bisa menggunakan air kelapa tadi di blender sama habatus sauda juga bisa. Ya. Saya sarankan coba konsul ke dokter obgyn kandungan. Apa saran untuk penderita MAH atau asam lambung? Baiknya apa yang harus dikonsumsi? Apa betul makan sedikit tapi sering-sering? Enggak juga sih. Kalau saya pribadi menganggap orang-orang sakit MAH itu lebih ke ketakseimbangan enzim mineral. Jadi obatnya bukan di stop asam lambungnya sebagaimana di dunia pengobatan sekarang. Kalau saya, ya kalau sana pakai begitu silakan, nggak masalah, tapi juga pendapat. Ya, tapi lebih ke tadi enzimnya diseimbangkan. Dan salah satu obat yang paling baik untuk memperbaiki keseimbangan enzim ya jeruk nipis sama madu sama garam. Atau kalau enggak, Bapak Ibu bisa pakai labu. Ya, labu itu dibikin mash kayak mash potato gitu, dihancurin, nanti dikasih jahe sedikit, kasih garam sedikit, kasih madu, labunya tadi. Itu baik untuk memperbaiki lambung, ya. Sama minum air garam. Air garam Himalaya itu bisa. Apa pencegahan cara menghilangkan kista yang ada di payudara? Lihat dulu makanannya. Sebagian besar orang-orang atau ibu-ibu atau perempuan yang mengalami masalah di reproduksinya banyak masalah di makanan. Dan bagi Anda, saya pesan banget kepada ibu-ibu nih, kalau Anda mau bebas dari masalah reproduksi, maka mulai sekarang stop tepung. Stop tepung. Karena gluten itu berat banget dan ini bikin banyak masalah. Jadi beberapa yang saya baca sih. Jadi
coba di stop tepungnya, kecuali Anda makan gandum. Gandum sih masih bagus lah, masih lumayan cukup baik lah. Maka Nabi SAW juga mempunyai satu makanan, saya lagi pengen bikin tapi belum sempat. Namanya sarit. Sarit itu dari gandum. Sekarang kalau nggak dapat gandum pakai talbinah juga bisa. Dibikin bubur, ya dibikin bubur gitu, nanti dicampurkan dengan rempah-rempah seperti kari gitu loh. Itu makanan kegemarannya Nabi dan itu baik sekali untuk pencernaan. Sarit namanya. Kemudian apa rimpang-rimpang harus dikonsumsi? Ultimate kunyit itu bisa, insya Allah. Saya mengidap radang usus besar. Pernah coba resep perbanyak sayur dan buah, nasi sedikit, tapi keliengan, mau pingsan. Keliengan itu bisa jadi karena hipoglikemik ya. Hipoglikemik itu karena mungkin kurang gula. Anda tetap harus ngasup gula. Salah satu sumber gula yang paling baik adalah kurma. Coba makan kurma, ya. Atau mungkin salah satu juga tadi ya apa tuh namanya ya, ngeblender, ngejus kurma sama tempe itu juga bisa. Ya, itu juga bisa membantu insya Allah. Tanda-tanda sakaratul maut. Kok nanya ke saya sih? Banyak tandanya. Nah, orang mau sakaratul maut itu kan baca aja di tanya sama ustadz aja. Bagaimana cara menghentikan kebiasaan merokok? Ya nggak usah beli rokok lagi. Iya kan? Betul lah. Kalau sudah berazam, niat sungguh-sungguh, ya stop. Jangan gaul sama orang yang merokok. Besar. Gak usah beli rokok. Untuk menggantikan rokok, apakah boleh mengkonsumsi permen? Boleh, buat lu boleh dah. Buat Anda boleh dah. Sementara ini. Meskipun permen juga nggak sehat-sehat banget. Boleh lah. Sepertinya sudah mulai mau berhenti rokok nih orang. Boleh. Tapi jangan permen-permen yang banyak bahan kimianya. Sekarang banyak permen-permen, terutama permen-permen karet tuh. Itu kalau saya lihat tuh kandungan itu banyak banget. Xylitol lah apa segala macam. Apakah boleh ketika sedang menjalani pengobatan TB, TBC selama berbulan dibarengi dengan obat herbal? Dan apakah ada obat khusus yang untuk TB? Ada di IG saya, judulnya hashtagnya resep TBC JSR. Nanti bisa dibaca. Resep TBC JSR. Kalau lagi malam menyusuin, sebaiknya pola makannya seperti apa? Ya yang jelas jangan mengurangi kalori seperti kita orang-orang yang tadi pengen kurus ya. Anda tetap harus ngasup kalori lebih banyak, tapi kalorinya yang bagus. Maksudnya makan yang baik. Misalkan udah ngerti nasi putih nggak baik, ya sudah ganti sama nasi merah. Udah tahu tepungnya nggak baik, jangan makan tepung lagi, ganti tepung sama tepung non gluten. Seperti itu. Termasuk juga susu-susuan juga bagus, susu kayak susu almond gitu itu juga bagus buat ibu-ibu hamil. Makan seperti biasa aja, tidak masalah. Tapi jangan banyak ngemil, terutama makanan-makanan atau cemilan yang tinggi gula. Ya, karena itu akan anunya ke apa tuh namanya ke bayinya nanti, melemahkan imunitas bayi. Tips gak mudah lelah buat ibu-ibu dengan balita dan anak-anak yang masih butuh pelayanan di rumah. Banyakkan minum air bu, air madu boleh, air rempah boleh, atau termasuk juga minum minyak. Zaitun juga boleh. Kalau Anda nggak bisa minum minyak langsung, bisa pakai kapsulnya. Karena minyak-minyakan itu dia memberikan energi yang cukup lama. Minyak-minyakan sih. Bagaimana mempertahankan kulit wajah agar bebas jerawat? Benerin makannya, karena jerawat itu biasanya pencernaan bermasalah. Ya, benerin makannya. Ini sudah.
pertanyaan makin ke sini makin susah. Kadang-kadang saya bingung, saya itu dokter apa gitu. Anak iya, ibu iya, laki iya. Tapi yang ya udah gak usah cerita, gak jadi. Yang gampang-gampang aja saya bacanya. Sudah sebulan ini setiap minggu ada 3 kali setiap BAB keluar darah. Minggu kedua nggak keluar darah, tapi minggu ketiga keluar darah dan bla 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 bla. Solusinya apa? Makan lidah buaya. Lidah buaya. Dia bisa memperbaiki pencernaan, lambung juga bisa, dan juga masih ada. Dan juga bisa untuk kalau memang ada perdarahan, dia bisa menghentikan perdarahan lidah buaya. Kalau traveling ke tempat yang dingin, herbal apa yang cocok dibawa? Habatus sauda, jahe, cengkeh, apa lagi ya? Kayu manis yang panas-panas itu. Ya, serai juga boleh. Bisa. Pertolongan pertama kaki terkilir saat naik gunung. Ini kan dia dokter ortoped saya sekarang. Semua ditanya. Dan kadang-kadang nggak semua juga saya tahu gitu loh. Pertolongan pertama kaki terkilir saat naik gunung. Difiksasi seingat saya. Fiksasi itu maksudnya di bandage supaya dia nggak banyak gerak. Ya, supaya dia nggak banyak gerak, mungkin dengan kain ya. Seperti itu pertolongan yang paling sederhana. Jadi jangan banyak lagi ketika terkilir, usahakan dia misalkan ini terkilir tak gitu kan. Nah, dibalikin ke sini terus di bandage lagi di sini. Tahu saya begitu dulu ceritanya waktu dulu zaman masih di UGD ya. Baca ini. Keponakan saya umurnya 3 tahun divonis kena diabetes dan harus insulin seumur hidup. Ya ada emang tipe diabetes tipe 1 itu emang dia dari kecil. Saya pribadi belum ada pengalaman ya, tapi mungkin beberapa jenis makanan itu memang dia bisa memperbaiki sensitivitas insulin atau mungkin memperbaiki pankreas ya. Salah satu itu pare itu penelitiannya bisa untuk itu. Coba mungkin dibantu sama pare dulu. Sama kata kuncinya adalah rimpang. Jadi mulai sekarang anak ini ya coba ibu biasakan konsumsi atau berikan minuman-minuman rimpang dan rempah. Ya, mungkin bisa membantu. Semoga lah, insya Allah, semoga Allah sembuhkan. Istri saya didiagnosa dokter dan positif kanker payudara stadium 2. Sudah dilakukan biopsi. Saran dokter, istri saya dilakukan kemoterapi. Saat ini istri masih ragu harus mengikuti dokter. Pertanyaan saya, apa yang saya lakukan? Apa yang saya harus lakukan untuk kesembuhan kanker payudara istri? Minta petunjuk sama Allah. Jangan tanya saya. Sebab apa? Bisa jadi memang harus kemo, bisa jadi. Jadi ketika muncul pilihan-pilihan seperti ini, Anda sholat. Ya, musta'in bisobri wassalah, tanya sama Allah. Ya. Bagusnya gimana? Jadi kalau nanti seandainya Allah memberikan petunjuk, udah gak usah berobat ke sana, gak usah kemo, nanti akan ada jalan Allah tunjukin gitu. Tapi kata pertamanya apa? Password pertamanya kembalikan semua sama Allah dulu. Biar Allah yang kasih petunjuk. Ya, seperti itu. Ya, jadi makanan apa yang harus dikonsumsi? Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau betul-betul mengikuti polanya, selama 3 bulan berturut-turut Anda makan sayur dan buah organik, itu efeknya luar biasa. Sayur dan buah organik. Jadi pagi siang malam tidak ada daging sama sekali. Tidak ada daging hewan sama sekali, betul-betul sayur. Jadi protein betul-betul dapat dari nabati semua. Dari beberapa yang saya dapatkan itu nyata efeknya baik. Jadi sayur, buah, begitu aja terus. Ya, sama produknya lebah. Madu, royal jelly, bee pollen, seperti itu. Bagaimana cara mengobati pembengkakan limpa yang sudah parah?
Mungkin bisa dicoba sama itu ya, minum habatus sauda ya. Habatus sauda sama tadi air kelapa tadi. Ya, air kelapa tadi mudah-mudahan bisa membantu. Bagaimana dengan diet keto? Kalau saya sih tidak sepakat terus-menerus tidak makan karbo ya, karena keto kan dia makannya lemak sama protein terus. Kalau pakai pola kayak begini gini, kembalikan semua kepada Al-Quran dan hadis. Kalau menggunakan diet tertentu dan dia melarang makan buah, lalu untuk apa ciptakan buah? Gitu loh. Jadi kita tuh kalau menjawab sesuatu itu jawabnya kembalikan pada Al-Quran. Jadi ada orang diet ini segala macam, ya bagaimana Nabi memberi petunjuk, ikut aja itu. Jadi misalkan diet keto misalkan udah boleh makan buahnya pun dibatasi, cuma makan alpukat doang. Ya. Udah boleh makan nanas segala macam, ngapain juga? Ya, bikin susah aja kalau saya. Sebenarnya kan diet itu intinya adalah balik-balik itu tujuannya apa? Kalau memang mau sehat, nggak pakai diet pun bisa. Makan teratur, banyak puasa, makan yang cukup, ya berimbang, insya Allah turun berat badannya. Air kelapa tua itu baik diminum berapa kali sehari? Minimal sekali sehari kalau bisa. Jadi kalau ibu-ibu pergi ke pasar dan nyari santan, jadi santannya mungkin dari kelapa tua itu airnya Anda minta bawa pulang minum. Buat suami boleh, buat ibu boleh. Untuk orang yang kena stroke, apa yang paling baik untuk penyembuhan penyakit tersebut? Ya makanan-makanan yang bisa meningkatkan otak sih, seperti zaitun ya, atau kacang-kacangan tadi itu juga bisa. Dan makanan-makanan yang tinggi antioksidan, which is itu dari buah, terutama buah-buahan yang hijau. Sayur-sayur hijau seperti brokoli bisa, ya membantu ya. Tapi kalau udah stroke udah cukup lama, saya kira mungkin penanganannya juga kudu komprehensif, ya harus refleksi, mungkin harus bekam, harus akupuntur, di luar mungkin fisioterapi, semualah. Kalau nggak salah ada ibu-ibu yang pernah share kayak begini ke saya di IG, sempat saya posting ulang, dan itu emang efeknya luar biasa ya. Bapaknya, ibunya beliau, saya nggak salah itu ternyata bisa membaik, ya dengan memperbaiki pola makan. Ya. Jika saya ingin menerapkan olahraga fitness untuk mengencangkan otot, bolehkah minum tepung protein? Boleh kalau halal. Kalau halal. Ya, kalau nggak halal dan ragu jangan. Karena protein pun kita bisa dapatkan dari sumber yang lain. Tempe protein, alpukat protein. Ya, banyak. Kalau halal silakan. Pola makan yang tepat sebelum sudah fitness, tanya sama personal trainernya lah. Saya nggak ahlinya itu. Herbal apa untuk penyakit schizophrenia bipolar? Ada nggak? Belum ada. Belum tahu saya. Belum ada pengalaman. Tapi ada teman saya bikin pesantren di daerah Riau, Pekanbaru itu, yang pesantrennya memang diperuntukkan bagi orang-orang yang schizophren. Schizophren itu memang orang gila ya. Seperti itu. Itu mereka dikenalkan dengan berkuda, berenang, memanah, bahkan mandi hujan, dibekam, diruqyah. Jadi terapinya kompleks sekali ya. Kalau selama ini minum obat buat schizophren ya, apakah bisa berhenti minum obat tersebut? Wallahu alam, saya belum tahu, karena memang ketika sudah schizophren reaksi itu kan kadang-kadang bisa apa ya, bisa mendadak gitu loh orang-orang yang schizophren itu. Jadi saya kira mungkin perlu konsultasi ya ke yang ahli ya. Bukan ahli, maksudnya lebih intensif, karena kayak begini ini nggak cukup dengan sekedar kertas doang, harus datang ke terapis ya. Banyak sih di Jakarta yang bisa saya rekomen, atau mungkin kalau nggak di Jakarta di tempat yang lain ada. Bagaimana cara mengencangkan, ini dokter kosmetik loh sekarang. Bagaimana cara mengencangkan tubuh atau kulit yang kendor karena dikarenakan berat badan yang turun drastis? Gimana ya?
Penyebab berat badan turun drastis adalah sudah tidak makan tepung. Kalau mungkin setahu saya sih ya, tapi mungkin tanya sama ahli sama orang-orang fitness mungkin. Setahu saya latihan beban itu bisa memperbaiki itu, setahu saya. Latihan beban sih, kayak barbel yang tidak terlalu berat, ya atau mungkin push up itu setahu saya bisa memperbaiki kendur-kenduran tadi. Ya, nanti coba tanya yang ahlinya. Saya sudah 30 tahun kena penyakit autoimun. Apakah ada resepnya? Mungkin bisa coba serai. Batang serai itu dikasih air panas nanti, coba diminum itu sama madu. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalau gula pasir tidak baik, bagaimana dengan gula merah? Gula merah yang di pasar yang tumpuk-tumpukan itu setahu saya sudah campur. Tapi kalau Anda pengen tetap makan gula aren, gula nira, gula kelapa, oke lah, yang masih asli ya. Ya, masih asli. Tapi kalau gula yang di pasar yang bulat-bulat begitu itu setahu saya juga udah campur-campur itu. Ya. Kalau pempek itu pakai tepung tapioka atau sagu boleh nggak? Kalau yang saya kemarin pakai itu seingat saya di tepungnya ubi. Pakai ubi. Ibu itu ya yang bikin, yang kasih ke saya itu. Setahu saya pakai ubi. Mokaf. Bolehkah menggoreng masakan dengan deep fryer pakai listrik walaupun digoreng tanpa minyak? Sebaiknya sih jangan kalau listrik. Pasti ada gelombang elektromagnetiknya. Lebih baik Anda oven aja. Oven kan dia pakai kompor yang panas. Lebih kalau saya lebih prefer itu sih. Saya sudah atur pola makan dengan makan dan sudah sukses, alhamdulillah. Tapi paling tidak tahan dengan pisang goreng wijen. Makanlah, nggak apa-apa. Sian banget. Kemarin tuh pas lagi ada acara di JCC gitu kan, ada seorang ibu-ibu lah. Kan saya di ruangan VIP gitu, terus ibu-ibu tuh saya kenal sama beliau, ya tahu lah. Dia bawa makan kan, dia nggak ngerti ada saya situ bawa nasi goreng. Pas saya datang situ kan, saya perhatikan itu disembunyi sama dia. Saya bilang, dia tanya sama saya kan, dokter ini yang sehat yang mana? Dia bilang nasi goreng. Kan nasi goreng ada telurnya kan, ada telur, ada kerupuk, ada nasinya, ada acarnya. Terus saya bilang sama dia yang paling sehat acarnya. Dia bilang. Iya, acarnya yang paling sehat. Kalau sudah didiagnosa karsinoma mame, kanker payudara ya, sudah dibiopsi, apakah perlu mastektomi? Ya, nggak tahu saya. Tergantung ibu sih ya. Kalau memang menurut dokter juga memang sudah menyebar dan memang perlu diambil, ya ambil aja. Tapi kalau Anda memang yakin bisa diterapi, ya terapi. Salah satu terapi kanker paling baik itu ya puasa. Atau mungkin pakai yang tadi saya bilang tadi itu yang pakai polanya Nabi, kurma, air, kurma, air, kurma, air. Ya, itu juga bisa mendetoks badan dan termasuk air kelapa juga bisa dipakai. Ya, air kelapa juga bisa dipakai. Baik, sudah 2:30. Saya kira mungkin cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa-apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan dipraktekkan ya. Karena kalau boleh saya sampaikan saat ini beban pemerintah kita ya dalam urusan kesehatan itu luar biasa tinggi loh. Dan saat ini yang terjun untuk mengedukasi masyarakat ya, khususnya dengan seperti ini tuh belum banyak. Sehingga saya berharap kalau Anda sudah ada ilmunya mungkin baca di postingan saya kan banyak tuh, coba sampaikan ke yang lain dan niatkan karena Allah. Supaya nanti orang itu ketika dia sehat, Anda dapat pahala. Ya. Sehingga nanti minimal kita bisa bantu Indonesia yang sudah utang udah banyak kayak begini, penyakit makin banyak juga gitu kan. Kita bisa bantu dan niatkan memang membantu hajat kaum muslimin juga salah satunya. Sehingga kita dapat pahala terus-menerus dengan itu semua. Ya. Baik, sekali lagi mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan. Segala kebaikan dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan dari segala kekurangan kesalahan dari saya pribadi semoga Allah maafkan dan semoga kita semua juga terus diberikan Allah kesehatan untuk bisa beribadah lebih baik dan semoga juga Allah memberikan Indonesia ini atau menjadikan Indonesia negeri yang badatun thayyibun wa rabbun ghafur dan semoga Allah memberikan pemimpin yang taat patuh pada Allah dan taat pada patuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.